Mereka nantinya berhasil mendapatkan yang terbaik meskipun di beberapa game map termuda itu akan menjadi sulit khususnya untuk EVOS Divine yang kadang gagal survive mereka ketika keluar dari setiap. Tentunya mereka sudah mempersiapkan strateginya. Dan ini dia game pertama kita pada hari ini. Bigan, Shaggy Julia, silakan. Yes, terima kasih banyak Bung Surya Dharma dan Survivors. Ini adalah saat yang kita tunggu-tunggu bertahun-tahun. Kita menantikan momen ini. Match Global Finals di Jakarta. Dan ini adalah game pertama kita. Bermuda! Let's go, let's go, let's go. Ini dia, Bermuda akan menjadi game pertama kita. Bergaris pesawat akan berakhir di pertengahan PlayStation dan juga Riverside. Bagaimanakah drop zone dari tim Indonesia? Apakah akan ada respect drop zone terhadap tim Indonesia? Bagaimana early fight akan terjadi di setiap menitnya? Kita melihat RRQ Kazu sudah menempati Rim 6 Village tanpa adanya dukungan ataupun tanpa adanya tabrakan yang terjadi dari siapapun. Sementara EVOS Divine bergerak bersamaan bersebelahan dengan tim Solid. Daerah Katulistiwa sudah berhasil diamankan kali ini oleh kawan-kawan daripada EVOS Divine. Pertempuran terjadi dari yang berbeda, ada seorang awan sendirian saja. Ayo lo. HP cukup low, coba untuk dikembangkan. Dan 1 poin pertama untuk LG Global. Ya, menjadi tidak untung untuk tim Heavy kali ini. Kehilangan 1 pemain dan tidak akan dilepaskan nampaknya pandangannya oleh seorang tim SR yang juga akan tetap melihat menuju ke arah pergerakan dari tim Heavy yang sekarang sudah berhasil untuk mengembalikan 1 orang personilnya. Agak sedikit menarik melihat pergerakan dari EVOS Divine, namun sekarang lihat ada Demon yang akan dikejar oleh VD9 dengan Trogo di tangan, akan diterobos dengan Evaliandes dan Demon tidak bisa melakukan banyak hal meskipun ada sebuah backup firing dari arah belakang, dari arah Bimasaki. Dan ya, ini masih early dan tidak banyak hal yang terjadi, Julia. Aduh, ini apa? Mereka ini EVOS Divine akan bersinggungan dengan PAI Sport nampaknya. Sudah ada setup dilakukan, oke. Chill of panel, kali kalah 1 player. Coba untuk dikejar, malah dilakukan. Chill, hati-hati, karena damage outputnya cukup parah nampaknya. Coba untuk mundur, reset up kembali, menunggu bala bantuan. Wajah terlihat sudah berdua, 1 orang tumbang oleh seorang Ray. Solan hilang, masih mencari kemungkinan. Tapi apa yang terjadi, Bigan? Ada RRQ Kazu kali ini. Iya, ini permainan yang cukup berbahaya yang dilakukan oleh EVOS Divine. Tapi lihat, oh my god, Rasha berhasil menjatuhkan apa di sana. Sebuah Riptide Trident yang tidak menghancurkan global dari RRQ Kazu. Masih bisa di-revive kembali. Namun Rasha dengan gagah berani, dengan penuh semangat, mencoba masuk, ditemani oleh 2 rekannya dari belakang. Melawan 3 pemain dari EVOS Divine. Sudah ada ledakan, sudah ada Moko yang juga connect ke arah 2 pemain dari RRQ Kazu. Tidak ada pilihan lain selain melawan, namun konjolnya jatuh. Lihat, Aimgat sudah datang, Abai. What a play, Aimgat juga masih bisa untuk menyelamatkan tim dari EVOS Divine. Meskipun Dude masih akan datang, tetapi sudah terlambat. Dan RRQ kali ini harus melakukan riset terlebih dahulu. Aduh, apa yang terjadi? 2 tim Indonesia saling bertemu di early game. Bahkan pertumpahan darah pun terjadi antara keduanya. Masih bisa melakukan revive satu sama lain, tapi kondisi sangat berbeda. Ada yang berbeda. Mufasa, ada apa dengan tim Heavy? Kita melihat bahwa tim Heavy banyak melakukan split positioning dan terculik satu persatu, Bigan. Ya, ini bahaya buat tim Indonesia sih. Masalahnya ada AJ Global yang harus kita notice, ada juga tim Fluxo yang harus kita notice yang juga terlalu aman. Nah, sudahlah, kita sudahi aja dulu gitu maksudku. Karena ini juga pola permainan baru dari EVOS Divine, nggak masuk ke CPR semata-mata, juga menghindari gangguan yang akan diberikan oleh Movistar R7 yang sekarang sudah mengarah menuju ke Buram United Esports. Arjuna yang terancam, Games King coba turun dan Juna tidak akan bisa diselamatkan kembali meskipun Hak berhasil dibalaskan dengan Moshi. Tetapi kali, oh my god, Games King-nya jatuh di tangan serang Moshi. Harus ada upaya penyelamatan. Namun Dela hanya memiliki 200 poin dan tidak bisa melakukan revive. 1v1 bersama serang Wasana, tapi dia tidak ada keluar lagi. Dela. Tapi Wasana juga kembali harus berlindung di bagian dalam dan tembakan dilakukan. Soy Dela gagal
Dan Wasana is back. Oh my god, gak ada yang notice posisi seorang Moshi sampai mereka tuh terlalu fokus sama Wasana yang ada di bawah. But somehow kita akan berpindah ke arah Seapyard di mana ada dua logo hijau dari negara yang berbeda. Tim Falcon dan juga God of War akan berhadapan. Adanya Lightning Zone dari Bolt Maker akan mengganggu keduanya. Kita lihat bagaimana tembakan sudah dibuka. Keroro terkena Thrill of Battle. Ini bukan kabar yang baik untuk tim Falcon. Kehilangan setengah HP, bahkan HP hilang terus menerus. Pino! Tumbang di tangan seorang Reef. Lihat bagaimana satu persatu dilumatkan. Tim Falcon menyisakan satu player saja, Bigan. Iya, tim Falcon justru malah tidak terlihat bisa menguasai area Seapyard. God of War mengambil keuntungan ketika tidak adanya EVOS Divine di sana. Lalu R7 yang juga mengarah ke arah Seapyard juga udah mulai belok ke arah Mill. God of War punya timing yang pas untuk bisa melakukan reset setelah terkena serangan bertubi-tubi dari AG Global. Wow. 5 menit pertama kita disuguhkan dengan perang yang sangat intens sekali dari berbagai negara. Aduh, ini dia. Kita akan melihat akan ada tim Solid. Nampaknya sudah besar, tapi dia ada yang berbeda. EVOS Divine akan berhadapan dengan God of War. Bagaimana? Pertukaran damage sudah terjadi. Kabur, Hanya 12 saja. Dede. Malah cabut. Mau kemana kamu? Akan coba dikejar oleh kawan-kawan dari EVOS Divine. Looking for another kill. Lower. Satu player masih dimakan. Dia terkena 4, bahkan 5, 7 poin eliminasi. EVOS Divine. Pulang gesek 12 God of War di tangan EVOS Divine setelah mereka kembali menuju ke arah Seapyard. Pertempuran yang sangat rapi, bahkan tidak semua pemain dari EVOS Divine di sana, tapi mereka masih bisa menangani area Seapyard. Mereka kembali ke sana. Mereka sempat mendapatkan hadangan dari Araki Kazu. Mereka sempat bertempur di sana, dan ketika mereka kembali, mereka juga masih tetap berkuasa. 7 poin eliminasi untuk EVOS Divine dan memasuki menit ke-7. Kontrol dari EVOS Divine sejauh ini sudah cukup baik dan ini harus dibawa sampai ke arah late game. Namun Kuriam United Esports kali ini upaya revive yang gagal nampaknya, tapi Wasana is back on the track dan masih lagi dan lagi mendapatkan banyak sekali pun di poin eliminasi. Peter XP hanya bisa melakukan revive dan melarikan diri, Julia. Ya, dan Vita juga sempat memberikan satu eksplosif terhadap seorang Juna. Well, at least dia pada akhirnya bisa nge-revive walaupun dia harus ditumbangkan pada akhirnya. Tapi dia bisa menyelamatkan placement bagi teman-temannya itu sementara waktu. Hanya 2 player saja. Dan kita akan melihat adanya hit list yang connect terhadap seorang Get High. Kali ini, hati-hati. Apakah kita akan melihat bagaimana Buriram di sini sudah mulai kembali kepada identitas sebelumnya dengan permainan agresif mereka. Ini memang adalah tipikal dari tim-tim di arah SEA. Kita melihat bagaimana agresivitas terlalu tinggi berbeda. Tim Falcons, kita tidak melihat tim Falcons yang biasanya. Daya tempur mereka menurun, bahkan di menit sekarang mereka di menit ke-7 harus bolak-balik tadi melakukan reset di Katul, lalu ke Graveyard, dan mereka harus bermain di slow zone, Bigan. Iya, itu tantangan yang mereka hadapi. Mereka nggak ada yang ladenin buat main seperti awal. Sekalinya ada yang ladenin adalah bukan tim yang terbiasa fight dengan mereka, makanya mungkin mereka tidak terbiasa dengan itu, tapi ya welcome to the grand final. Kayak tim yang nggak pernah main di grand final aja gitu loh. Masih menerapkan pola permainan yang sama, masih juga dengan strategi yang sama gitu loh. Ya seperti inilah jika timmu tidak melakukan perubahan di partai grand final yang mana semuanya bisa terjadi. Dan ini dia pertempuran rematch yang akan terjadi di Clash Squad kemarin. Fluxo kalah di tangan AG Global. Namun sekarang Lightning Zone, Bolt Maker keluarkan ke arah AG Global, yang mana sekarang Fluxo sudah mulai membagi posisi. AG Global mulai terancam dengan listrik dan juga ledakan yang mengenai ke arah mereka. Baju perlahan Butjin dengan gagah percaya diri, namun ledakan-ledakan juga sudah mulai terasa. Penyerangan ke arah sebelah kanan membuat All Gamers Global kali ini sedikit kebingungan, dan Dio sudah mulai terkena tembakan yang cukup menyakitkan. Dio harus menjadi pemain pertama yang tumbang, namun hati-hati, Baros dengan M79-nya sangat mungkin untuk bisa membalikan keadaan ini menjadi ada di tangan All Gamers Global. Lihat, Global terbuka, Saifa terlalu terbuka posisinya. No way to run, di best R juga harus jatuh. Baros tersisa sendirian dan tidak akan bisa berlari kemana-mana lagi. Begitupun dengan apa yang akan dia lakukan, tidak ada. Dan All Gamers Global pulang di posisi ke-11. Wah, it's gonna be end for IG Global, namun ada yang berbeda. Kita akan melihat EVOS Divine berhadapan dengan Team Heavy
dirasakan seorang Aimgat. Terus blow, namun masih bisa diolah. Jatuh arah tumbang oleh seorang Aimgat. Looking for another kill. Masih lapar. Ada flash freeze. Namun nampaknya tidak akan berdampak untuk seorang Aimgat. Masih mencari posisi yang lainnya. Raja. One shot, one kill terhadap seorang Darkrai. Mencari seorang Kabi. Terlihat di sana Kabi sudah mulai melakukan upaya medikasi. Namun posisinya terbaca dengan cukup jelas. Mana kamu, Dek? Kabi coba untuk pergi. Sudah kami launchpad. Masih ada waktu. Pergi dari genggaman EVOS Divine. Siapapun yang ketemu EVOS Divine, tolong lihat dulu EVOS nih, bos. Semuanya kabur, semuanya lari. Ketemu sama tim A, sama tim B. Ini EVOS kemana? Lawan EVOS-nya. Lari semuanya, Julia. Semuanya lari. Kenapa? Belum juga nembak udah lari. Aduh. Ya ampun. Ya ini EVOS gitu. Ini kekuatan EVOS. Mereka tidak tertebak. Mereka tidak turun full di area shipyard. Mungkin memang di awal-awal kita bikin deg-degan. Ya. Harus bertemu dengan tim Anarchy di awal-awal. Yes, betul. Tapi mereka back on the track. Mereka balik lagi ke pattern mereka. Mereka coba kuasai lagi. Dan sekarang 9 poin eliminasi di menit ke-10. Bahkan EVOS Divine sukses ngebikin semua tim, hampir tim yang ada di pattern rotasi mereka itu acak-acakan, Julia. Ya mereka punya planning pasti ya, walaupun mengubah drop zone mereka, tapi kita yakin Coach Lim juga sudah membuat planning sematang mungkin apa yang harus mereka lakukan dan metode seperti apa yang harus dijalani selama Global Finals kali ini. So, kita akan melihat EVOS Divine dari arah Mill dengan bermain di arah slow zone. Mereka benar-benar screening banget. Mereka nyari-nyari banget semua orang yang bisa mereka coba untuk lawan. Memperbanyak poin eliminasi sesuai identitas mereka. Daya tempur mereka gunakan. Iya, dan lihat mereka dari tadi masih nungguin launchpad-nya mau diarahin kemana sambil nunggu pergerakan zonanya kemana. Mereka make sure terlebih dahulu dengan menggunakan tim booster yang mereka miliki. Dan di hadapan mereka tentunya ini tidak akan mudah. Namun apa yang akan dilakukan oleh EVOS Divine? Di depan sudah ada Iwari Sport yang juga sudah menguasai area. Bagian dalam ada juga Ararki Kazu dan satu persatu pemain dari EVOS Divine sudah mulai terkena tembakan. Namun begitu percaya diri Rasya mencoba mencari angle tembakan menuju ke area Iwari Sport dan Iwan justru berbahaya sekali dari sana karena mereka bisa diras oleh para pemain dari tim Heavy sesuai dengan apa yang aku bilang. Ledakan dari Nun, tembakan dan shot dari Rasha membuat tim Iwani Sport kelimpungan sekali. No way Suran tidak akan bisa melakukan perlawanan meskipun ramai tumbang. Namun lihat EVOS is coming. EVOS is coming kali ini menjadi third party Vitin. Sendirian saja masih bisa menemukan seorang ball. Dapat menarik mundur, tapi pada akhirnya Aimgat berhasil juga menemukan seorang Leon. Kali ini dan masuk ke satu rumah yang berbeda. Keroro, Dut kembali menangkan dirinya. Tumbang sudah seorang Dut. Tangan dirinya sendiri. Tim Falcon coba menghalau Anarchy. Abai, ada P3 player. Tidak mudah nampaknya Pikan. Tumbang sudah di posisi ke-10. Ya, it's okay. Masih ada EVOS Divine yang masih terus melakukan penyerangan. Memanfaatkan momentum yang tidak bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Iwan Esports di sana. Masuk di waktu yang tepat. Dan sekarang EVOS Divine punya kendali. Mereka punya aksi. Mereka punya banyak hal. Mereka bisa explore area luar circle ini. Meskipun satu buah skill Stevie sudah terbuka. Namun sekarang EVOS Divine punya pilihan untuk melakukan penyerangan ke arah tim Falcon. Atau justru mereka bisa menyerang ke arah tim Heavy. Karena sekarang EVOS dihimpit oleh dua tim sekaligus. Namun Ray, lihat dia punya M79. Aimgat coba buka jalan menuju ke arah sebelah kanan. Meskipun dia tertembak, tapi Kochel juga akan masuk. Aimgat tertembak dari plan item yang sangat menyedihkan sekali. Terus ajar ke arah tim Falcon. Berhasil masuk setidaknya. Akan menyerang, tapi harus reset. Dan oh my god, sebuah M79 yang membuat kali ini EVOS Divine harus kandas di posisi ke-8. Oh my god, oh my god. Pertarungan yang sangat intens, cukup lama terjadi. Tapi kita berpindah kali ini, akan ada R7 melawan P Sports di arah rumah L. Bagaimana Zora sudah mulai menghimpit, menghantui pergerakan semuanya. R7 mulai bergerak, maju ke arah depan, sementara P Sports tertinggal di belakang. Kita lihat bagaimana tim Solid juga sudah mengawasi pergerakan daripada P Sports itu sendiri. R7 akan coba menunggu, tapi bagaimana kita lihat ada pintu divisi sudah dibuka bersama dengan Glue Melter. Membuat R7 tidak bisa terlalu bebas bergerak. Tim Solid berusaha untuk mematahkan pergerakan dari siapapun yang akan melewati ke arah mereka. Dan R7 masih menunggu, ada satu kali beli serangan. Dan kita melihat bagaimana
Teman-teman dari PI Sport mencoba untuk keluar dari arah compound. Maka langsung ditembak saja. Nero silakan coba jaga point. Coba untuk mendadak. Oh my god. One grenade. Connect terhadap seorang Nero kali ini. Masih bisa direvive tapi pada dia tumbang. Ada on fire di sana Bigan. Ya, PI Sport udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Diserang dari kiri, diserang dari kanan. Namun ini dia sang kuda hitam kita yang akan datang dari Latino Amerika. Movistar R7. Sayang sekali baru aja aku bilang satu orangnya harus terjatuh. Upaya pembalasan Soidela gagal. Dua pemain terakhir. Tim Solid masih cukup solid. Meskipun satu persatu tumbang tapi Joker coba menyelamatkan dirinya dengan health point yang tidak bisa membuat dia survive menuju ke top 3. Ya ampun, kemana itu launchpad-nya, Pak? Jauh banget. Kelewatan. Offside. Tolong. Kejauhan Mas, kejauhan. Tim Falcon berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan, tapi launchpad yang terlalu jauh ini akan menjadi cerita pertama untuk Buriram melawan tim Fluxo yang sudah mulai berhasil melupakan 1 orang bom, namun masih bisa untuk di-revive kembali. 4 lawan 4 akan terjadi, upaya reset coba dilakukan, sebuah drill of battle yang tidak mengenai siapapun. Ini menjadi keuntungan untuk tim Fluxo. 4 lawan 4 yang tidak akan bisa dihindari lagi di arah late game. Rift terhadap karena Boshay berhasil diamankan dengan sebuah ledakan yang coba dikirimkan. Wacana akan coba diputerin, namun lihat kunci berhasil dapat satu persatu poin dari Buriram. And that's it, Fluxo. Area dari Mudside dan akan terjadi early fight di area Intellect Center antara Movistar R7 melawan tim Heavy sepertinya. Namun Hierarchy kali ini belok ke area DK Square. Mudside ada sedikit pergeseran yang dilakukan oleh PI Sport, tapi early fight antara EVOS Divine juga nampaknya akan terjadi melawan All Gamers Global di area bawah dari Farmtopia. Namun kita harus lihat terlebih dahulu fight antara Movistar R7 melawan tim Heavy. Oke, Intellect Center seperti biasa, rumah bagi tim Heavy namun dia ada berbeda. Oh my god, Rasya tertangkap oleh kakak EG Global. Menyusul juga seorang Kocel kali ini yang harus menjadi poin eliminasi kedua untuk EG Global. Looking for another kill, ada di dalam pembalasan. Di besar, berhasil tumbang, tapi dari luar, Saifa masih coba untuk melakukan backup. SP demi SP sudah berkurang, Aimkat sudah mulai terjepit. Coba untuk menghindar, namun nampaknya sulit. 2 player akan coba untuk commit all in. Aimkat tumbang. Jadi poin ketiga Bigan. Ya fine karena EVOS Divine juga meninggalkan 1 pemain ya di area dari Grave Life itu sendiri. Tapi menarik juga perebutan area Intellect Center ini sedang terjadi antara tim Heavy dan juga Movistar R7. Aduh, lihat Kabi berhasil diamankan di tangan seorang Joker. Don't Cry agak sedikit terlambat dia datang, namun Games King akan mencoba menjemput poin eliminasi satu persatu yang terlihat di depan matanya. Mufasa berhasil melakukan reviving ke arah Kabi karena area vending machine tidak dikuasai oleh Movistar R7. Dragon Freeze dilemparkan, Don't Cry terkena 2 kali ledakan ya. Dipaksa untuk mundur. Spray down terus dilakukan dengan P90-nya. Sementara Mufasa dari area belakang akan melakukan backup. Don't Cry sudah berhasil diamankan oleh Games King seperti yang sudah direncanakan oleh Movistar R7. Sementara bagian atas Alan belum tersentuh dan malah kali ini Jokernya berhasil untuk diamankan oleh para pemain dari tim Heavy. Yang sekarang terlihat justru malah R7 yang kesulitan sekali. Meskipun Kabinya berhasil untuk dijatuhkan. Namun lihat Dela apa yang bisa dia lakukan sendirian terlihatnya. Ditembak dari kiri kanan dan Movistar R7 harus pulang di posisi ke-12. Menurut gua yang pertama minusnya awareness dari seorang Joker sih. Heavy memang terpisah. Gue tadi sempat mau ngomong bahwa ini kemana Heavy yang lain. Kok mereka malah kayak nggak saling backup. Ternyata kehadiran dari arah belakang itu berdampak cukup banyak. Tapi kita lihat dulu. Sementara ini adanya seorang Rasya yang berhasil menemukan EG Global. Namun ada yang berbeda. Tidak adanya respect lual yang dilakukan. Hampir saja menemukan seorang Rasya. Kali ini untungnya masih ada seorang Ray. Mengupayakan satu penyelamatan terhadap seorang Rasya. Berhasil terrevive. Regroup kembali. Reset kembali. Coba untuk menurunkan tempo sejenak untuk melakukan looting kembali Bigan. Ini di area Plazaria juga meriah-meriah buyah. Ini kayaknya kelihatan Garopov dengan Iwan Esports. Bohong sih kalau sampai nggak kedengeran sama para pemain dari EVOS Divine yang udah mulai keluar juga dari area Grave Labs ya gitu. Kalau misalkan mereka mau mencari third party di sini, ya ini kesempatannya untuk mereka karena sudah terbuka juga. Sekarang Bolt Maker dari Garopov untuk membuat pergerakan dari Iwan Esports semakin terbatas dan 15 next week mencari korban pertama. Sebuah skill stave dicoba dijalankan, namun ya itu kemana Cryomine-nya?
Lembus jauh menuju ke arah luar. Demon coba dibalaskan tapi lihat PT9 juga coba masuk. Gagal sayang sekali PT9. Leon yang tersisa, yang terlihat masihkah dia bisa untuk bergerak? Nampaknya berhasil diamankan di tangan seorang Hans dan sekarang Iwan Esports satu persatu berhasil dieliminasi Julia. Aduh, satu persatu udah di absen. Tapi ini juga bukan hal yang baik untuk God of Wolf. Karena lihat, EVOS Divine is coming. Sudah ada seorang Rim yang posisinya sudah mulai terlihat oleh seorang Ray. Informasi akan segera dikirimkan. Ray maju membuka jalan. Rim! Oke. Tumbang Nice. oleh seorang Ray. Hans menjadi orang selanjutnya. Oh my god. Tidak respect terhadap seorang Ray. Dua player dikantongi oleh seorang Ray. God of Wolf kali ini harus bertanggung untuk terhadap EVOS Divine Beacon. Panik itu. Itu udah jelas dari atas ya. Iya. Kenapa masih di revive kayak gitu? Lawan dulu, Say. Ya itu maksudnya kenapa aku bilang it's not your time itu ya selamat datang di offline stage yang penontonnya ribuan. Iya, Gitu. Nah sekarang God of War juga sudah mulai kehilangan arah meskipun masih ada asa yang bisa mereka upayakan. Tetapi hadangan untuk EVOS Divine belum selesai. Oh my god, tertembakkan dari serang Lauho yang menumbangkan aim guard. Nampaknya akan sulit diselamatkan, namun nampaknya posisi dari Rasya pun cukup nikmat sekali untuk bisa kita lihat. Di bagian atas, 1 peluru, 2 peluru, Gara LBT akan dijemput oleh seorang Ray. Kerja sama yang cukup baik. Meskipun pada akhirnya Ray pun harus terjatuh. Tetapi dengan 8 poin eliminasi untuk EVOS Divine, ini juga harus bisa diperhitungkan bahwa mereka pun masih harus bisa objektif menuju ke arah placement point. Aduh, tapi tadi kocelnya kejauhan, Pak. Kayaknya takut deh kalau misalnya di all in kayak gitu, mending udah harus diturunin aja dulu temponya karena kocelnya belum sampai. Bahkan kocelnya harus berhadapan dengan RRQ. Kali ini sendirian saja. Sudah cukup terjepit, ada Cryon Mine. Kali ini yang akan membatasi defensif dari seorang Kocel. Akan coba untuk di all in. Komik dilakukan. Hati-hati, Kocel coba untuk memberikan perlawanan namun sulit sekali. Good berhasil mengabsen seorang Kocel Biga. Ya, EVOS sudah tahu betul resiko ketika mereka memutuskan untuk bermain lebih barbar, lebih tabrak-tabrak kemanapun. Once ketika mereka riset, mereka juga bisa ketemu sama siapapun orang yang lagi ngelakuin rotasi dan dia nggak bakal bisa tebak ini siapa itu siapa di menit keberapa gitu loh, karena yang mereka lakukan pun secara acak. Sengacak-ngacaknya begini gitu. Dan cepat rotasinya. Dan cepat Jadi rotasinya. dia nggak tahu itu siapa di menit berapa. Kadang kalau kita sampai menit 4 masih bisa nebak lah ini siapa. Tapi kalau per 2 menit sekali rotasi kayaknya susah deh buat nebak orang itu siapa. Iya betul. Tapi apa yang dilakukan oleh EVOS Divine sekarang, ini juga bisa ngancurin setidaknya pattern yang dibaca oleh lawan-lawan Iya, gitu loh. betul. Kok tiba-tiba di Plaza Ria ada 3 tim, EVOS kan biasanya nggak gerak gitu misalkan ya. Kok tiba-tiba ke mode side udah perang di menit kesekian, ternyata EVOS yang juga ngasih kekacauan di semua area. Dan itu dia resiko yang harus benar-benar diperhitungkan, Julia. Aduh, sebenarnya yang kita lihat adalah EVOS yang bermain memang dengan mengandalkan daya tempurnya. Bermain cepat untuk mendapatkan poin eliminasi demi poin eliminasi. Apa gitu salah? Tidak. Tidak. Tapi objektif placement juga harus dipikirkan secara matang. Bagaimana mereka harus mengoptimalkan timing mereka untuk lebih pelan lagi. Namun kita lihat kali ini AG Global welcome akan disambut oleh RRQ. Satu persatu jalan ke tempat yang salah. Dua tim menyambut AG Global. Hilang sudah satu persatu daripada AG Global menyisakan Saifa. Last Survivors. Halo. One man standing. Kali ini akan coba untuk bertahan dari gempuran RRQ Kazu. Satu orang akan terlihat. Nice. Dan ini dia AG Global ditumbangkan oleh RRQ Kazu. Ya, 4 poin eliminasi, tapi ini sudah di menit ke-8 dibilang sangat bagus. Ya cukup bagus lah, karena mereka masih tetap stay berempat. Yes. Mereka punya poin eliminasi, chance mereka untuk mendapatkan placement yang baik juga sangat terbuka karena mereka sudah mendapatkan area untuk bertahan. Tetapi sekarang menarik, ada sebuah time turner yang terbuka. Ketika Iwan Esports mendarat di bagian genteng atas dan di depan mereka persis ada 4 pemain dari Buriram United Esports dan oh my god, di belakang juga nampaknya ada shadow movement yang dilakukan oleh tim Heavy yang bisa saja memantau menuju ke area sebuah pertempuran yang akan terjadi. Dua sense shockwave terlihat
Namun sekarang ada Fluxo yang kehilangan 1 poinnya. Bob masih bisa untuk di-revive kembali. Ada ulah dari seorang dia nampaknya hanya sendirian saja dan tidak bisa melakukan banyak hal. 1 orang Dian melawan 3 orang Fluxo, mau ngapain gitu. Gak ada exit way sama sekali ya. Tapi kalau gua ngelihat Vietnam hari ini mana ya, kok nggak agresif kayak biasanya gitu ya. Mereka terlihat agak sedikit menurun secara tempo permainan. Mungkin ini ada salah satu strategi mereka untuk lebih bermain ke arah objective placement. Tapi menurut gua apa yang harus dilakukan semua tim di Global Final adalah bermain dengan karakter mereka. Perubahan dalam 1 hari itu tidak akan membantu 100%. Yang seperti kita tahu Vietnam kali ini lumayan banyak kehilangan permainan. Kita melihat kali ini jarak berbeda. God of Wolf terpisah. God of Wolf ini terpencar satu persatu dan menjadi poin eliminasi bagi banyak tim, Bigan. Iya, sudah terprediksi dari awal sih memang. Tim yang di matchday terakhir knockout stage hanya berharap semoga tidak tersalip kemarin. Sekarang masih punya kesempatan untuk bermain di babak grand final. Tapi memang ya masih belum saatnya sih rasanya. Dan kalau survivors yang di rumah denger ini nyanyian-nyanyian masih belum berhenti dari semua penjuru tribun, dari seluruh survivors yang datang dari seluruh penjuru Nusantara masih tetap menggelegar meskipun satu tim dari Indonesia harus benar-benar pulang di posisi yang terlalu awal. Tapi semangat dari kalian sangat luar biasa sekali. Kita lanjut menuju pertempuran yang mana Heavy sempat melakukan penyerangan menuju ke arah Wadi Sports, tapi nampaknya resiko terlalu besar sehingga mereka mempertimbangkan penyerangan mereka untuk kembali tarik mundur karena area circle juga masih bisa mereka kuasai dengan sedikit patahan dan masih bisa untuk memaksimalkan tembakan-tembakan di jarak jauh. Falcon ini tiba-tiba elimisnya banyak cuy. Sabar, kalau kita lihat dari poin di pinggir kanan, tadi kan gak segitu banyaknya, sekarang mereka tiba-tiba banyak. Namun kita lihat bagaimana akan ada fight yang terjadi antara tim Heavy lawan Iwan. Adanya utilities yang coba dimaksimalkan. PT9, hati-hati, sudah kehilangan setengah health point untuk ada yang baik. Beberapa keluar sudah mulai dipasang, menutup jalan masuk bagi tim Heavy. Kuriram sudah mulai mendengar adanya huru-hara yang terjadi, tapi belum ada kepentingan buat mereka join karena pecah perangnya belum terjadi. Oh my god, tapi ledakan dari seorang Alan membuat Leon tidak bisa berkutik. Upaya penyelamatan coba dilakukan namun tidak diberikan dan itu dia Alan meledakkan kembali para pemain yang datang dari Brasil. Meskipun AB juga harus kehilangan beberapa pemainnya dan harus juga melakukan reset, tapi Buriram tidak melakukan banyak hal. Dia masih mendengar dan menonton dari kejauhan. Di sisi lain Maal berhasil menumbangkan Pira, tetapi masih kita semua fokus menuju pertempuran yang terjadi yang membuat Iwan Esports harus pulang di posisi yang ke-9. Di area yang berbeda, tim Solid kali ini harus menghadapi tim Falcon. Berapa tembakan sudah mulai terlihat, tapi tadi sempat kita lihat bahwa RRQ juga sempat ikut campur dalam fight yang terjadi antara tim Falcon dan juga tim Solid. Masih ada di dalam satu compound yang sama, namun di lantai yang berbeda. Sama-sama melakukan setup, adanya Glue Melter kali ini sudah cukup mengganggu seorang Guangsa dan juga Trap Saber Hit. Terkena beberapa splash damage, membuat seorang Trap harus lebih bersabar. Itu dia, seorang Pina terlihat pergerakannya Nick 7 terkena bawah, namun Maul berhasil ikut campur di antara peperangan yang terjadi. Mau gak mau tim Falcon harus keluar. Begitu banyak seorang Nick 7 tumbang sudah di tangan tim Falcon, Bigan. Ya masih berlanjut pertempuran ya. Maal dia masih bisa memberikan damage yang cukup menyakitkan. Menuju ke arah pertempuran yang terjadi. Garou pulang sudah di posisi ke-8. Tim Solid masih berusaha untuk solid. Ini dia RRQ coba masuk. Keroro mencoba melarikan diri. Tim Solid mencoba untuk melakukan reset. Ledakan dari flash freeze membuat kali ini Keroro begitu tersakiti. Dan masih ada waktu ternyata untuk memenuhkan health point kembali. Sebuah Fatal Refuge dibuka. Dan juga Cryomine diberikan menuju ke area dari tim Solid. Ledakan, sebuah granat akan meledak di sana ke arah tim Solid, namun masih oh my god, Baal! King Baal berhasil membuat tim Solid benar-benar tidak solid lagi. Kasih tahu Maal, kasih tahu kalau kata gue ya. Udah berlanjut, kali ini ada tim Fluxo yang sudah mengamankan area atas, sementara peperangan akan berlanjut di area yang berbeda. Peperangan antara Southeast Asia yang akan dapat dicampuri oleh tim Fluxo
Yam di sana. Abai tumbang oleh seorang MT7. Tapi kita lihat bagaimana seorang Mufasa akan menjadi target incaran daripada tim Puri Ramalan di sana. Berhasil melakukan Judah, tapi tim Heavy pada akhirnya tumbang di posisi yang kelima. 4 tim tersisa. RRQ Kazu still alive, Bigan. Meskipun di area yang begitu terbuka dan Maal sudah tertembak di tangan seorang MT7, ini juga akan menjadi sulit sekali untuk RRQ Kazu. Belum lagi ledakan yang diberikan oleh Bluxo membuat RRQ harus berada di posisi keempat dan masih lagi dan lagi Buriram Bluxo ada di area late game. Ditambah P-Sports kali ini 7 poin eliminasi untuk Bluxo. Coba lemparkan lagi ledakan-ledakan dari Bobs yang begitu berbahaya membuat Buriram United tidak bisa berkutik lagi, tidak bisa keluar dari area rongsokan sebuah vehicle di sana. Terus terjatuh satu persatu dan hanya menyisakan 2 pemain tersisa. Bluxo terlalu kuat dan berbagi kempan bersama dengan P-Sport nampaknya, Julia. Wah, ini berbagi kempal sama P-Sport. P-Sport benar-benar nungguin aja momennya. Ini bukan waktunya P-Sport keluar karena zona juga masih ada tepat di kempal yang mereka tempati kali ini. Yang menjadi target incaran kedua tim tersebut adalah Buriram United. But somehow kita melihat sudah mulai pecah. Gio hampir saya tumbang. Terjepit oleh 3 player sekaligus. Tumbang sudah seorang Gio. Namun Bluxo yang lain akan coba untuk berpindah tempat. Menggunakan mid launchpad. Terlihat posisi sudah mulai terbaca oleh P-Sport. Buriram hanya menyaksikan saja kali ini. Tidak ada inisiasi yang akan dilakukan. Buriram berpindah tempat juga. Coba untuk join karena pertempuran. Bob serta kawan-kawan coba untuk mundur. Namun LBT membukakan jalan bagi teman-teman yang ada depan. Bob jatuh tumbang. Coba kita lihat bagaimana hasil overlay coba dilemparkan ke arah tim Bluxo, Bigan. Ya, Bucin masih ada. Bucin tertembak dari kiri. MT7 mendapatkan tembakan dari satu pemain P-Sport. Namun sekarang Bucin yang akan menjadi harapan untuk tim Bluxo dan Buriram akan memecah fokus dari P-Sport yang sekarang masih menjaga ke arah seorang Bucin yang belum tereliminasi dan akhirnya Bluxo-nya kandas, tapi lihat apa yang dilakukan oleh Buriram United. Masih bisa dapat poin eliminasi. Wasana masuk, Ketai masuk ke dalam time turner. Nero kandas, Ketai tumbang. Wasana back on track. Masih bisa untuk melepaskan tembakan kembali dan maju perlahanan dengan 2 global tersisa. 1v1 untuk Wasana dan juga Lao yang malah gerak keluar zona. Tembakan dari Wasana. Buriram United Buyah untuk ngomongin RRQ sendiri, apakah mereka bisa? Karena ini merupakan salah satu map yang mereka cukup kesulitan, Ajisman. Ya benar, dan kita lihat gimana sebenarnya RRQ juga udah nge-split. 2 di dock, 2 di railroad. Mau coba cari api, cari informasi seperti biasa di railroad. Tapi kita tahu Laho juga berdua di sana. Bakal di split. Dir berhasil dapetin first blood-nya. Nero sudah harus di ending. Menjadi first blood untuk RRQ. Satu langkah awal yang cukup manis. Asal jangan sampai kecolongan aja. Ini tentang siapa yang bergerak menguasai area vending machine. Yes, ngomongin vending machine tentunya ini adalah salah satu upaya preventif dari RRQ agar PE Sports tidak melakukan cut rotation terhadap mereka yang coba untuk keluar dari dock. Mereka ingin menguasai railroadnya dulu, mengusir teman-teman PE Sports atau setidaknya mendelay pergerakan mereka agar mereka bisa masuk lebih smooth lagi. Yap, tentunya Laho udah siap dengan Winchester, tapi sepertinya masih belum ke spot sama seorang Abai, dan Abai mendengar step yang lain. Nero sepertinya udah respon kembali. Dia ratap. Belum kelihatan gerak-gerik dari PE Sports akan bergerak karena mereka sedang menunggu kawan yang lain. Abai dan juga Itindir masih bersabar. Perlu kita lihat saat ini 2 player RRQ lainnya juga masih belum melakukan follow up. Ini emang udah jelas mereka berusaha semaksimal mungkin juga mendelay pergerakan PE Sports di railroad. Ya, mereka nggak pengen ngebiarin PE Sports ini bisa gerak dengan cepat dan melakukan cutting rotation dan ngebuat RRQ jadi mati langkah. Tapi kalau kita lihat dari lain sisi juga, di mini map sebenarnya ada peperangan yang akan segera terjadi di bagian dari Vantage. Yap. Nah, tapi sebelum kita lihat Vantage, sepertinya PE Sports lumayan bold untuk mengejar anak-anak dari RRQ. RRQ terlalu lama bermain di sekitaran railroad. Saat lagi harusnya akan kena punish. Akan coba diajar sama anak-anak dari PE Sports. Abai dan juga Dir udah boleh cabut sih. Apalagi ada Cryoman. Oke, udah berhasil menyelamatkan diri dari Cryoman.
Dan apa yang terjadi di Vantage dan apa yang terjadi di EVOS Divine, karena tadi gue sempat lihat notifikasi kill untuk EVOS Divine. Ini dia melawan tim solid. Hati-hati Ray menjadi korban dari Doncry, tapi Nick 1v1 versus Emgat. Buka keluar dulu Emgat dengan Winchester, tapping lagi. Nick sekarang tabrak Emgat. Berhasil dapetin satu orang. Nick 7 udah bisa dieksekusi. EVOS masih harus fokus karena lawan mereka dua tim sekaligus. Kita bisa lihat gimana sebenarnya EVOS Divine hanya menyisakan Emgat. Gak banyak yang bisa dilakukan karena posisinya dia juga udah ke spot sama anak-anak dari Heavy. Udah terlalu open field juga Emgat. Sambil menunggu momentum, sambil mengulur waktu, akhirnya dia knockdown juga di tangan seorang Alan. Harus mengakui kesulitannya bermain secara terpisah Bung Skyla. Yes, ini memang tujuan dari EVOS sendiri, mereka melakukan clearing bagian kiri atas agar mereka bisa masuk dengan cukup mudah, tapi di lain sisi AG masih memiliki nyali untuk langsung masuk ke bagian dari Vantage dan menjamu teman-teman Fluxo yang sudah bersiap di bagian dalam. Waduh, dua player lagi-lagi dimakan sama Fluxo. Emang kemarin bisa menang di CS, tapi kali ini kita lihat Fluxo lumayan berapi-api ketika mereka especially bertemu dengan anak-anak All Gamer Global. Hak, udah kena silence, udah kena triple battle, dan sekarang di tangan seorang Emgat hanya dengan dua lane gun-nya. Kita bisa lihat gimana Emgat sangat oportunis. 3 poin eliminasi udah dikantongi seorang Emgat, Bung Skyla. Ya, 1001 damage juga sudah berhasil dia keluarkan terhadap lawannya. Sementara AG, mereka masih terus-menerus ngotot-ngototan dengan tim Fluxo yang berada di bagian dari Vantage untuk tidak melepaskan mereka dengan cukup mudah keluar dari Vantage. Walaupun Bobs masih bisa dihidupkan kembali, tapi tentunya Fluxo akan berpikir bagaimana caranya untuk keluar dari bagian Vantage yang notabene sudah ditunggu oleh lawan-lawan mereka. Nah, itu dia. Bahaya banget dah, 1-1. Untungnya Heavy masih regroup dari tadi. Pergerakan dari Heavy cukup solid, cukup bold. Gak banyak melakukan gerakan-gerakan yang cenderung menjauh di open field seperti ini. Heavy terlihat cukup menguasai situasi di arah map bagian kiri bawah. Sementara kalau kita lihat juga apa yang terjadi untuk EVOS Divine. EVOS Divine juga udah beranjak dari tempat yang sebelumnya di arah Forest Red. Mereka bergerak ke arah area yang berbeda lagi. Mereka udah kembali as a team. Begitu juga dengan RRQ yang juga sebenarnya udah kena hit list. Dan on fire. Berhasil mendapatkan satu player dari tim Solid. Ini tim Solid kayak luntang-lantung Bung Skyla. Ya, tim Solid ketika mereka kehilangan 1-2 playernya oleh tim EVOS, mereka bermain di bagian Ocean View, coba mendekat ke bagian dari Forest Red. Tentunya mereka kehilangan tempo mereka. Mereka harus reset, mereka harus membagi playernya sehingga membuat mereka sendiri kesulitan untuk mendapatkan resource dan benar-benar kembali as a whole team. Walaupun dihidupkan kembali berkali-kali, tapi mereka nggak punya tempat exact yang bisa membuat mereka menjadi regroup kembali ya Justin. Betul. Dan oh my god, sebenarnya kita bisa lihat gimana permainan udah lumayan mengerucut. Apalagi zona juga kayaknya agak berpihak ke bagian bawah. Beberapa tim juga udah bergerak mulai ke arah bawah. Dan ini sebenarnya lumayan nguntungin untuk tim Falcons jujur aja. Belum lagi beberapa tim lainnya bersafari cukup jauh. Ini semakin menguntungkan untuk Falcons. Kalau yang nonton di Indonesia Arena bisa lihat tuh minimap ya kan gimana Buram coba handle map atas. Dan juga Falcons akan berusaha yang terbaik. Stay nggak jauh-jauh dari fusionnya Bung Skyla. Ya, dan kalau kita ngomongin minimap sendiri, ini RRQ sukses banget untuk bermain di bagian dari Railroad. Mereka berhasil untuk dapetin dock, mereka regroup ke bagian dari Railroad, dan mereka tinggal masuk ke dalam zona selanjutnya tanpa harus memusingkan pergerakan dari PE Sports itu sendiri. Tapi tentunya ini masih bakal di overshadow oleh teman-teman dari Buriram United. Itu dia Kocil! Berhasil dapetin satu orang VT9, Raja! Selanjutnya dapetin VT9 XP. Mau kemana adik-adik? T1 Esports akan menjadi makanan dari Poseidon. Satu lagi, kejar dong. Sisa Leon di sana. Mau kemana? Ngumpet, berharap-harap cemas, tidak ternotis oleh anak-anak EVOS Divine kali ini. EVOS Divine sukses menguasai area ini. Yes, EVOS Divine dari early game mereka bermain dengan sangat agresif. Dan satu player lagi mungkin akan terlihat kali ini. Leon sudah mulai diajar oleh seorang Kocil dan ditemani oleh seorang Emgat. Rasya yang berhasil mendapatkan seorang Leon Ajisman. Ya. Kalau mau ngumpet
Kayaknya nggak bisa banget sih, karena pasti ke notice. Apalagi tadi dia juga buka tembakan duluan, itu lumayan fatal Bung Skyla. Lumayan fatal, tapi mungkin apa yang ada di pikiran dia adalah mungkin kok bisa dapetin satu, membuat reset kita nanti bakal lebih mudah lagi. Walaupun harus kehilangan satu nyawa, tapi hal tersebut tidak terjadi. Sementara kalau kita lihat Movistar R7 juga mulai masuk ke dalam zona core dari zona selanjutnya dengan 0 poin eliminasi. Movistar R7 sedikit meredakan tempo mereka. Ya, sedikit meredakan tempo mereka setelah 2 game juga nggak berhasil. Berbicara banyak, tapi kita nggak pernah tahu game-game sebelumnya. Seiring berjalannya waktu juga ternyata zona malah justru cenderung mental ke arah atas RRQ. Sekarang, bola panas ada di tim-tim yang datang dari arah drop zone bawah. Dan RRQ cukup bersantai-santai setelah dia sukses ngegiring anak-anak P-Sport bergerak ke arah Garrison, jadi dia bisa main di slow zone, main di belakang, dan tanpa perlu khawatir. Tapi yang menarik kalau teman-teman dari Indonesia Arena lihat di minimap, Fluxo shadowing rotation di belakang zona Bung Skyla. Wah, ini memang cukup mengerikan, dan kalau kita ngomongin RRQ, mereka berhasil ngusir PI Sports ya. Mereka gak perlu ketakutan dari Sunshine bakal ada yang masuk, dari Militia akan gerak ke bagian kanan. Tapi RRQ menurut gua mereka harus tetap santai dan jangan terlalu terburu-buru. Ya, mereka harus tahu ini masih ada 48 orang, di belakang masih bisa ada orang lagi Haji Sven. Di belakang masih bisa ada orang lagi. Masih 48, bahkan tadi ada sebuah Arfon, ya kan? Ada skill yang bisa mengetahui informasi musuh, tentunya Dinokular itu udah nggak ada alasan. Oh, ternyata objektif dari RRQ sepertinya mau menguasai area vending machine. Ini semakin menarik, tapi semakin besar juga tanggung jawabnya. Ini bakal sulit sebenarnya untuk RRQ karena AG mereka udah tahu nih di bagian belakang siapa aja yang punya kecenderungan untuk bergerak ke arah mereka. Dengan mereka ngamanin tenda ini, sebenarnya mereka ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari segi placement point terlebih dahulu aja. Betul, nah itu dia Krayoman coba dikirim, ternyata untuk Movistar R7 menjadi korban di sana ke spot. Dan ini udah pasti bukan cuma RRQ yang nge-spot, tapi God of Wolf juga nge-spot. Belum lagi kalau kita lihat di minimap itu hitlist juga udah ketempel untuk anak-anak dari Movistar R7. So, ini bakal semakin menegangkan untuk anak-anak Movistar R7. Terlebih zona juga masih di mereka. Sampai menit 10, masih 12 tim, belum ada yang rontok sama sekali. Masih kembali 48 orang. Khas, tapi kalau kita perhatikan sebenarnya dia juga udah ready dengan melontar. Jadi tiba-tiba kalaupun Movistar R7 bakal diras, digeber, dia juga udah siap dengan pelontar Bung Skyla. Yes, dan tentu saja dengan 10 menit game yang berjalan, 48 orang yang masih hidup ini akan membuat penumpukan dan juga fight tidak terelakkan di zona keempat Haji Sven. Ya, ini dia lobby FFWS Global Finals 2025 Jakarta teman-teman. 10 menit, masih 48 alive. Dan 12 tim yang masih hidup. Kita bisa bayangin kalau kita ada di dalam room ini, apa yang akan terjadi, karena semuanya benar-benar gak mau ambil resiko. Belum lagi ada yang main di belakang zona, ada juga yang bahkan mengitari ujung pulau, pinggir-pinggir pulau. Semata-mata mereka tahu mereka udah leading, mereka gak mau ambil resiko. Tim Fluxo tampak bermain dengan resiko yang paling minim tapi paling terkesan tidak menarik. Nah, ini dia mulai menarik. Buriram akan berhadapan dengan Heavy. Mau gak mau apalagi bakal ada lightning zone. Petir bukan sembarang petir, hati-hati. Bakal ada ledakan sesaat lagi. Lagi disiapkan, tapi Buriram Wasana mulai maju ke depan. Dengan Krayoman juga di follow up, tabrak dengan FGL. Tarik mundur ke arah sebelah kiri. Ternyata Heavy mulai panik. Juga mulai kepikiran karena ada P-Sport di depan sana yang coba memberikan serangan menuju ke arah Heavy Skylas. Yes, dan Heavy masih bisa bertahan. Cryomain kedua coba untuk dilemparkan. Don Cry udah cukup sekarat kali ini, tapi Mufasa melakukan regrouping dengan teman-temannya. Wasana dan kawan-kawan sudah menyadari bahwa ini bukan fight yang worth untuk mereka jalankan. Tapi at the same moment, lu bisa lihat at the same time tuh, Fluxo udah mulai bergerak ke arah PI Sports kali ini aja, Sven. Iya, dan kalau mereka nggak fight, fatal banget untuk Fluxo karena Fluxo bisa dapetin kemponnya si PI Sports. PI Sports bisa kegiring ke arah Buriram United dan PI Sports bisa mess up banget di situ. Tapi Evil Divine dari kejauhan harus lagi-lagi berjumpa sama Iwan Esports. Sanggupkah Iwan Esports berikan serangan balasan dan ternyata enggak, malah diakses sama Rasya.
Di Aksen jatuh dia sama Rahasia tapi mundur. Sabar, ada dia, ada Oh my Seven. God. Ternyata Evos Steven juga di Oh Aksen my bersama God. dua sniper dari region Brazil maupun Thailand di sana. Evos Steven udah terlalu sulit posisinya. Games King juga ikut absenin player-player dari One Aim Sports. Dan sekarang Evos Steven compoundnya terlalu beresiko Bung Skyla. Terlalu beresiko, terlalu sulit, bahkan Aduh. Kocel pun udah berhasil ditumbangkan di sana. Ray juga harus menyusul dan juga Emgat menyisakan seorang Kocel yang Aduh. akan dihujani peluru di posisi ke-12 EVOS Divine. Sayang sekali Evos Steven harus tusun. Kita bisa lihat di mana total elim yang Evos Steven punya. Paling banyak, tapi Paling mereka paling sulit mendapatkan placement point yang lebih baik. 10 tim tersisa. Evos Steven dan Iwan sudah kandas. Falcon sudah dengan 8 poin eliminasi, saat lagi mendekat menuju ke arah anak-anak dari Movistar R7, tapi kita lihat gimana Ivy mencoba memberikan serangan balik menuju ke arah Juna kandas jatuh knockdown, Ketai juga jatuh, masih ada Wasana siap bersama seorang Multi, bertahan sejenak karena akhirnya mereka pun sukses menghabisi anak-anak Heavy dan mereka kembali regroup as a team, tapi udah nggak banyak waktu yang mereka miliki Bung Skyla. Yes, mereka bakal coba untuk mendelay pergerakan lawannya terlebih dahulu sambil mencari momentum of reset, sementara Movistar R7 mereka harus menjamu salah satu tim terkuat di muka bumi dan stack of glue wall yang sangat indah dipertontonkan oleh tim Falcons seiring dengan berjalan mereka menuju satu tujuan yang tentunya sudah mereka incar, sementara tim RRQ tidak banyak yang mereka lakukan, bermain sangat pasif, tapi kalau kita ngomongin ke depannya mereka harusnya berhadapan dengan AG atau tim Falcons. Iya, itu dia. Sambil kita lihat riuhnya warga-warga yang masih luar zona, kita lihat di minimap RRQ udah masuk di zona terakhir teman-teman. Gak banyak hal yang perlu RRQ lakukan. Mereka cuman perlu bertahan. Mereka cuman perlu bertahan dan tetap jaga fokus mereka. Karena sesaat lagi P-Sport akan berperang melawan Buriram United. Fluxo coba ambil gentengnya, mengutarakan serangannya menuju ke arah P-Sport lagi dan lagi. P-Sport dalam bahaya. Dihajar sama Bob, Putezin juga melihat tim solid di sana, tapi Bob gak bakal tidak kasih serangan menuju ke arah P-Sport. Akhirnya P-Sport maju mundur, ragu, galau, gundah gulana di sana Bung Skyla. Yes, dan RRQ juga sedikit kebingungan. Mereka harus menahan dua wave sekaligus karena tim Falcons dan juga AG sudah mulai masuk ke daerah pertahanan mereka. Rainbow R7 maksud gue sudah mulai mendekat ke arah mereka, khususnya seorang Dela dengan granat yang dilemparkan, tapi somehow Dela ditumbangkan Aji Sven. Ya, dan ini dia. Semakin intens tapi mahal berhasil di satu, ternyata Falcon udah kandas duluan. Masih ada peluang. Rip dapetin Has. Oh my god, bagus banget fokus dari RRQ. Tatakin menuju ke arah Fluxo di sana, tapi God of Wolf masih hidup. Joker, harapan terakhir dari Movistar R7. Kroyoman di mana-mana membuat Joker semakin sulit. Ada lagi Rip tadi ada menuju ke arah Joker. Semakin susah di luar zona, habis sudah. Movistar R7 kandas di peringkat ke-8 dan sekarang giliran dari tim yang sudah masuk ke dalam zona. Ternyata plot twistnya RRQ akan melawan AG Global di sana. Sedikit demi sedikit, sabar sejenak. Tunggu dulu, Saifa maju. Aduh, itu dia ada Dut. Dapat satu, dia jatuh. Dut! Sadir, Abesin, Aksenet, AG Global. Tim akan RRQ Kazu Bung Skyla. Yes, RRQ Kazu masih bisa bertahan dan here come the next wave. Mereka harus bertahan dari gempuran mungkin tim Fluxo yang berada di bagian kanan. Sudah ada Riptide Freedom yang berarah langsung ke arah mereka, Aji Sven. Ya, sayangnya Maal jatuh di waktu yang tidak tepat. MT7 menjadi peran antagonis di momen kali ini. Belum lagi Riptide Rider mendatang dari arah tim Fluxo. Sehingga RRQ mulai kewalahan. Gak bisa gini terus-terusan. Untungnya RRQ masih bisa split 2-1, tapi sekarang juga ada Buriram United. Dudes, tunggu momentum yang tepat. Masih punya UAV Glue Wall Shield. Dan ini menjadi penting. Karena bergerak, masuk menuju ke arah Buriram. Abai depan mata sama Dir, tinggal dobrak aja itu, tinggal tunggu aja itu Dudes juga udah nge-charge, Grenade masuk ke arah P-Sport. Itu dia, pangeran granat kita adik-adik. Dudes meledakkan P-Sport. Dan sekarang kita lihat satu lagi LBT cuman bisa berdoa keras-keras karena udah gak banyak yang bisa dilakukan. Tapi tiba-tiba datang Diras, Buriram United Juna datang, Buriram habis menghabisi anak-anak RRQ dan juga P-Sport Bung Skyla. Yes, dan Buriram sendiri yang coba menjadi sangat oportunis. Kali ini mereka harus kehilangan dua playernya. Reset momentum mungkin bisa terjadi, tapi Get High kayaknya udah gak bisa diselamatin lagi. Juna harus segera masuk ke dalam zona, dan di dalam zona pun sudah ada Fluxo yang menunggu mereka. God of Hope juga siap untuk menerkam mereka yang baru keluar dari zona yang cukup sakit, Aji Sven.
L konsisten, ini dia tim Fluxo. Kali ketiga mereka masuk top 5. Looking for more, masuk ke top 3 kali ini. Bucesin, awas! Wow, thrill of the battle. Berhasil diutarakan dengan sangat mantap, tapi Bucesin berhasil mendapatkan 2 player dari God of Wolf. Menjadi momentum of delay, sehingga anak-anak dari Fluxo bergerak bebas menuju ke arah sebelah kanan. Sabar banget dan presisi banget. Mereka bergerak as a team, mereka solid banget, mereka kompak banget. Dan lu lihat gimana Bob juga udah siap. Bahkan sempat-sempatnya buka kulkas kecil di waktu sepersekian detik. Itu adalah details yang gak banyak orang bisa lakukan. Sekarang juga kita harus lihat gimana MT7 dari target sama Demon. Dan juga Juna berhasil lepetin MT7 keculik. Tapi kita lihat akhirnya Pudra malah menjadi korban karena tembakan dari God of Wolf juga cukup serius. Belum lagi masih ada tim solid. Fluxo satu persatu mulai keculik. Tapi sekarang tentang 3 lawan 4. Fluxo masih dapetin grounding atas. Sangat berpotensi kena sandwich. Tapi dia kasih serangannya terus menerus untuk tim solid. Nah, itu dia Bucesin. Bucesin! Abesin satu persatu player yang depan matanya Bob. Langsung finishing tim solid. Ini tinggal benua Brazil lawan Southeast Asia. Siapa sih kita akan lihat saat lagi. Nah, maju ke depan. Nah, satu lagi Bucesin. Tambahin lagi. Cari aja. Dilawan sama Bucesin. Tarik mundur, tembak, tapi di counter sama Han. Q ada di sana. Sisa Bob, absen di satu-satu dan Oh my god. L konsisten. Gerak menuju ke arah drop zone dari RRQ. Jadi kita harus ya bakal melihat skirmish sesaat lagi dan Heavy bisa join Bung Skyla. Heavy bisa banget buat join. Di sini RRQ entah kenapa mereka langsung turun ke bagian dari Fire Brigade. Satu hal yang jarang banget mereka lakukan, biasanya yang dilakukan oleh tim Falcons dan juga RRQ adalah menjepit tim Heavy. Ya, tapi kali ini justru RRQ yang bakal sedikit memiliki kesulitan karena skirmish sudah mulai terjadi. Jual beli serangan sudah mulai terdengar. Dude sudah mulai ditembakin oleh satu player yaitu seorang Keroro. Ya, dan sekarang posisinya lumayan lockdown karena kita bisa lihat mereka terlalu open. Dan kalau mereka di sini kelamaan ini fatal banget dan mereka harus gerak. Sekarang juga abisin gas, sekarang juga cuma 2 orang, Kumpung cuma 2 orang. Keroro setengah darah hilang, langsung diajar dengan sebuah terhadap sekarat setengah darah mati. Tapi on fire berhasil lebih mahal, apa yang terjadi Dir? Kehilangan tempo, RRQ, apa yang terjadi untuk RRQ dan perlu diingat. RRQ, waktu mereka nggak banyak untuk riset, mereka harus segera melakukan sesuatu. Beruntungnya Abai udah meninggalkan area tersebut karena masih beresiko banget mereka untuk di-snipe. Tapi yang paling penting kalau Abai masih bermain-main dekat Arsenal ini fatal banget Bung Skyla. There is no way out loh untuk RRQ. Harus diingat, rumah mereka udah di take over sama Heavy. Satu-satunya pilihan mereka adalah bergerak menuju ke arah Brasilia atau ke vending machine terdekat. Dan hal tersebut pun tidak akan cukup mudah karena hanya menyisakan seorang Abai aja. Sementara Kocal kali ini sudah berhadapan dengan LBT. Sudah mulai melihat, satu tapping sudah mulai terasa di sana. Tapi ada seorang Kocal dengan satu Trogon yang memberikan satu upaya rushing terhadap seorang LBT yang tersisa sendirian kali ini. Terpisah dari teman-temannya. Coba untuk disamperin, di backup sama seorang MGAT. Tapi LBT masih bisa kabur menggunakan satu vehicle ya Jufren. Ya, ini harusnya masih jadi fresh start buat anak-anak dari EVOS Event. Dan yang terpenting adalah, lu lihat deh gimana field saja sampai dilepas sama All Gamer Global. All Gamer Global at this point, gua asumsikan mereka udah merubah pola permainan mereka. Ya kan? Dan ini juga permainan yang berubah untuk EVOS Divine. Untuk pertama kalinya mereka bold banget main di field. Dan ini dia, Heavy bakal coba ikut campur bergerak ke arah Fire Brigade. Dengan sebuah landing zone yang udah ada, Pina bakal disayat dengan mudah. Dengan side yang ada, yang dimiliki oleh seorang Mufasa. Tapi kalau kita lihat satu player terakhir dari RRQ Abai. Untungnya Abai udah sempat menghidupkan satu orang. Karena kalau enggak, fatal banget. Dan harapan gua, Maal tahu harus apa. Tapi faktanya adalah kita bisa lihat di minimap, terutama yang nonton di Indonesia Arena, Maal turun gak jauh-jauh ke arah Forge. Iya, dan di Forge sendiri udah ada sekitar 2 tim harus yang bersandar di sana. Sementara fight antara EVOS dan juga PI Sports masih belum selesai. Terus di overshadow by EVOS kali ini satu player. Oh my god! Gimana gamenya mau panjang ini? Kalau durasi mainnya RRQ cukup singkat, tolong. Jangan diulang lagi adik-adik. Ya ampun.
Pukulan berat tentunya untuk RRQ Kazu agar tidak mengulangi hal serupa di game-game selanjutnya. Kalau memang mereka ingin membuktikan gamenya masih panjang. Tapi kalau enggak, harus gua akui, mereka membuat justru game ini semakin singkat. Terutama untuk tim-tim yang selangkah lagi menuju Champion Rush. Apa yang ditunjukkan sama RRQ di awal itu udah bagus banget sebenarnya. Tapi memang Keroro yang ada di bagian belakang itu tuh, itu bener-bener sulit banget. Dia nembak 2 player, 2 kepala. Ke spray down semuanya, ngebuat formasi dari RRQ sendiri harus hancur. Dan keuntungan tentunya ada di tim Falcons lagi dan lagi. Kali ini kita akan melihat gimana tim Falcons seorang Keroro sudah mulai terlihat. Mufasa maju ke bagian depan ditemani oleh seorang Allen di sana. Keroro harus tumbang. Gabi pun menyusul. Berhasil hidupkan kembali sementara Don't Cry masih bisa survive. Ini menjadi mimpi buruk untuk teman-teman dari tim Falcons karena Heavy somehow mereka berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi kali ini. Ya, dan gua penasaran banget gimana cara riset dari anak-anak tim Falcons karena kalau gue perhatiin sebenarnya di minimap itu mereka masih mau balikin. Dia masih mau balikin keadaan tapi Mufasa sama Don't Cry udah regroup 2-2 setup kali ini. Kabi mungkin kena tembak dari On Fire tapi kita lihat gimana On Fire dapetin Kabi dan dibalas. Masih sabar. Pina sekarang adalah harapan terakhir di bagian area Lumber Mill. Sementara masih ada limit sebenarnya udah bergerak bersama One More di arah sentral. Dan yang menarik sebenarnya ini masih bisa banget untuk tim Falcons. Belum lagi Pina sempat reset dulu sejenak, dapat momentum of reset dong Bu. Waduh, ini bakal menguntungkan banget untuk tim Falcons. Pinanya coba untuk melakukan medikasi terlebih dahulu. Granat coba dilemparkan tapi sayangnya tidak masuk. Pina harus berhadapan dengan seorang Mufasa yang masih memiliki time turner yang diaktifkan di waktu yang sangat tepat. Membuat tim Heavy masih memiliki 1 keunggulan pada akhirnya. Walaupun Keroro sudah mulai terlihat di spray down. Tapi di sebelah kanan ada On Fire yang sudah mulai melakukan pergerakan lebih dekat lagi. Dan tim Heavy berhasil untuk hidup semuanya. Kembali Mufasa mungkin menjadi target tapi Keroro harus melihat ke bagian atas bahwa ada 3 orang yang sudah berhasil untuk dihidupkan kembali. On Fire maju ke bagian depan. Alan coba untuk bertahan. Masuk ke bagian dari time turner. Sudah mulai terlihat 2 player sekaligus dan Alan berhasil ditumbangkan di sana. Masih ada asa untuk tim Falcons saja Sven. Mau ngotot-ngototan dijabanin, dikasih paham sama yang punya map bawah area Purgatory. Tim Falcons gak gentar, gak gundah. Dia walaupun sempat terculik satu persatu tapi kita lihat gimana cara Pina dan kawan-kawan dari tim Falcons membalikan keadaan. Sehingga Heavy pun akhirnya tunduk dan mengakui kalau memang Falcons sekuat itu dan mereka akhirnya sudah mulai menghindari area Lumber Mill seraya dengan zona yang udah nggak berpihak ke sana. Tapi sebenarnya yang menarik selanjutnya adalah apa yang terjadi di map sebelah kiri ini seru banget. Kalau kalian di Indonesia Arena perhatiin di minimap, itu Fluxo sempat kena hitlist sama Buriram, dikejar sama Buriram, dijagain arsenalnya, dan bahkan dicari itu. Untuk teman-teman yang nonton di Indonesia Arena, kalian harus lihat gimana segitunya Buriram nyariin Fluxo sebenarnya. Wow. Yes, tapi at the same time, kita akan melihat juga gimana tim Heavy yang mulai tumbang satu persatu. Quadra kill didapatkan oleh seorang On Fire dan 4-4-nya didapatkan dari tim Heavy. 3 di antara 10 poin eliminasi yang mereka dapatkan itu dari teman-teman RRQ dan sisanya dari Heavy. Iya. Heavy udah nyumbang 7 poin eliminasi di 7 menit game yang udah berjalan. Ya, dan jujur banget ini mah jujur banget karena RRQ Tusun ini jadi lumayan jalan tol nih untuk tim Fluxo. Karena nggak ada yang bakal jagain area rumah 7, nggak bakal ada yang jagain area rumah 13, rumah kuning tuh di dekat jembatan Brasilia. Dan juga ketika bergerak ke arah rumah batu di atas perbatasan Brasilia dan juga Field, nggak ada yang jagain. Benar. Ini udah sulit banget. Belum lagi hari ini kita lihat Purgatory, AG merubah pola permainannya mereka. Mereka nggak di field sama sekali Bung Stella. Mereka nyantai banget main di bagian kanan. Mereka ngehindarin rotasi yang mungkin akan merugikan mereka. Apalagi setelah mereka mengetahui EVOS lagi main agresif banget. Iya. Mereka coba untuk menghindari hal tersebut. Karena dari game pertama, EVOS nggak malu-malu buat nunjukin kalau gue harus ketemu AG. Mau mereka juara kemarin, gue nggak peduli. Iya, betul sekali. Dan seraya zona ketarik ke arah atas. Kita lihat anak-anak dari EVOS Divine sebenarnya kali ini cenderung bermain lebih kalem seraya dengan permainan juga dari Buriram yang gue rasa Buriram sih udah melakukan tugasnya dengan sangat-sangat baik. Dia udah bener-bener mastiin area belakangnya clear. Tapi memang Fluxo jujur banget. Fluxo nih permainannya juga perhitungannya semakin kesini semakin matang dan semakin bagus tidak banget bisa ditebak. CL konsisten dari Brazil ini
Sebenarnya yang Bahkan- ngedukung lagi kayak gini tim booster. Tim booster. Tim booster nih ngedukung mereka banget untuk main kayak gini. Lihat. Ingat dari zaman dulu, Brazil adalah salah satu tim yang suka banget main di luar. Betul. Tapi setelah ada patch update di 3 patch sebelumnya, itu mereka nggak bisa main kayak gitu. Betul. Kita harus ingat di zona ketiga aja, kalau udah terkena 4 hit berturut-turut, itu udah 4 HP per Ya, detik ya. Ya, Masuk ke zona selanjutnya 8. Ya. Tapi kali ini mereka sangat dimanjakan aja, Sven. betul, betul. Dan karena pesawatnya juga tadi start dari arah kanan bawah menuju atas kiri, dia tahu, oh ini berarti kan di bawah map bawah cuma ada siapa tim sih? Ya kan 3 tim doang. Udah wipe out mungkin, udah pada gerak mungkin mereka pada biasanya objektifnya perang sekali. Abis itu gerak ke map, ya kan ke map selanjutnya. Ya and that's it. Kita bisa lihat gimana nyantainya Fluxo masuk ke zona, nggak mikirin apa-apa, nggak harus consider. Kalaupun harus consider, dia considernya map yang kanan karena biasanya reset-resetnya sekitaran campsite sama Forge. Benar. Kenapa mereka ngehindarin bagian kiri ya? Balik lagi, mereka tahu siapa yang mereka lawan dan nggak perlu gua harus kontot-kontotan sama mereka. Ini ngomongin masalah juara ada di depan mata. Bener, dan ini masih asumsi dari Fluxo. Gue yakin asumsinya ini masih ada RRQ di kiri. Ya. That's why dia makanya consider kanan. Ya kan? Karena kalau dia Dan nggak ini- maksa gitu ya. Ini nggak nutup kemungkinan mereka muter jauh ke kanan lagi, tapi Ya, di susah. depan ada Falcon. Kita lihat nih rombongan dari Brasil di stop gak nih sama warga-warga dari Thailand. Nah, sama-sama pakai vehicle tapi nah, itu dia mereka nge-split nih bedanya. Oh, karena MT7 udah ngeliat ya? Di kanan ada Iya, tuh. udah ngeliat tuh. Jadi langsung mereka notice, oh ini beda squad lagi nih baru datang ternyata, dan Heavy masih siap sebenarnya menjamu tim-tim yang bakal masuk ke zona duluan. Dan pemilihan tempat yang sebenarnya kurang mantep dari tim Fluxo karena zona akan berjalan lagi. Nah, selebihnya inilah warga-warga yang udah mulai, gua harus masuk placement, gua harus amanin placement. Karena kalau enggak, tim yang udah ada di puncak berpotensi untuk dapetin champion rush. Harus diingat, kunci dari Fluxo bisa sampai berada di posisi kedua dari Clash Squad Mode adalah mereka butuh moment of delay. Mereka butuh setup yang mereka inginkan. Dan kalau kita ngomongin 2 game yang udah berjalan, ada Alpine dan juga ada Purgatory. Itu adalah map yang ngedukung banget untuk mereka berpikir panjang, mengambil keputusan yang cukup panjang sehingga bisa menguntungkan mereka. Dan kali ini gak ada alasan untuk Fluxo untuk tidak memanfaatkan hal tersebut. Dan AGDU kali ini berhasil mendapatkan seorang on fire. Pina sudah di spray down oleh 3 player, bahkan 4 player sekaligus. Pina sedikit kebingungan, coba untuk kabur. Limit tidak bisa berbuat apapun dan hanya berharap dia bisa masuk ke dalam zona selanjutnya. Tapi Dio sudah sadar bahwa ada satu player yang coba mendekat dari sisi sebelah kanan. Keroro mendekat dari sebelah kiri. Against the world kali ini seorang Keroro karena akan berhadapan dengan 4 player sekaligus. Dan itu dia Saifa. Masih sangat kuat aja Sven. Ya, ini harus diakuin udah sulit sih untuk mau reset-reset. Lu lihat, gak dikasih seinci pun mendekat. Small Gamer Global dan terponis Falcons harus sulit dan cenderung gak bisa make it ke circle selanjutnya. Tapi yang paling penting sekarang adalah gue penasaran banget gimana langkah yang akan coba dilakukan oleh anak-anak dari tim Falcons dengan situasi kayak gini. Belum lagi di belakang ada Fluxo. Nah, Fluxo patternnya kemana? Oh, sesaat lagi Fluxo berada di hadapan tim Heavy. Akankah mereka dihentikan dari tim Heavy? Karena sebenarnya Heavy punya banget potensi untuk menghentikan langkah dari anak-anak tim Fluxo. Dan oh my god, kelihatan tuh kena dinokular 8 orang. Artinya ada 2 squad. Dio dan anak-anak All Gamer Global bakal lebih milih untuk gerak aja mantau bagian grounding atas ya. Sambil kita lihat juga ada tembakan demi tembakan dari 3 tim. EVOS Divine, Iwan, God of Wolf dan juga Movistar R7. Yes, sudah ada tukar jual beli serangan dari kedua tim. Kita melihat gimana EVOS sudah berada di dalam posisi yang cukup aman dan juga nyaman. Mendapatkan satu compound, tapi Heavy kali ini memiliki plan yang lain. Mereka menggunakan vehicle yang coba untuk mendekat ke arah lawannya. Kabi masuk ke dalam satu rumah yang berbeda dengan Alan. Dan apa yang terjadi? Malah bagi posisi, malah cari aman sendiri dari Alan dan juga seorang Kabi. Cukup unik, sementara Movistar R7 dan juga Buriram United sudah masuk ke dalam zona selanjutnya. Dan teman-teman dari tim Falcons harus puas di posisi ke-10. Sayang banget setelah kill yang cukup banyak. Kita bisa lihat
mereka harus kandas begitu saja. Tapi kita lihat sekarang, nah lagi-lagi rematch CS dibawa ke BR. Personal banget emang ini. Dan sekarang kita lihat gimana Luxo udah adu setup. Tarik mundur ke belakang Kocel, sisi lain berhasil dapetin Joker. Tapi kita lihat apakah MT7 bakal dapetin momentum tepat untuk ngabisin Baros. Karena Baros siap dengan float darah udah dikeker sama MT7. Apakah MT7 berhasil? Bob kehilangan setengah darahnya. Zona udah juga maksa mereka bergerak. Maksa, tapi Butsin semangat banget maju. Dash dengan valian dashnya. Di follow up sama Chu. Di depan sana Baros menghentikan langkah Butsin. Ini belum seberapa. Masih ada Bob menghentikan langkah Baros. Tarik mundur dari samping kanan, kok itu dia jebakannya, itu dia pola serangannya yang udah dibacain sama anak-anak dari AG Global. Sisa satu aja, Slim Luxo kandas di peringkat 9 Buksaila. Semesta masih mengaminkan apa yang diharapkan oleh tim RRQ dan juga tim Indonesia berserta survivors lainnya. Luxo tidak diberikan untuk mendapatkan berhasil mendapatkan teman-teman dari Buriram United kali ini. Ya, semakin intens tentunya. Masih punya banget peluang, apalagi sebenarnya penumpukan gak ada di EVOS, tapi EVOS sekarang lagi harus merasakan gempuran-gempuran dari God of War. Di lain, R7 juga merasakan hal yang sama, Nolan dan juga Nero. Habis-habisan langsung all in menuju ke arah Movistar R7. Ini menjadi semakin sengit dan semakin genting untuk Movistar R7. Games King pun jatuh knockdown di sana. Dan kita lihat sesaat lagi sebelum akhirnya Games King akan kehilangan placement point-nya. Hanya berharap dari Dela. Nah, Alan kandas di sana. Heavy finish di peringkat ke-7 Bung Skyla. Yes, gak berhenti sampai di situ. Kali ini the next wave akan datang dari God of War yang udah mulai bergerak ke arah itu. Namegatnya udah cukup kanan dan Demon juga berhasil untuk di-backup. Ajisman. Yes, itu dia iPod Divine. Masih bisa bertahan tapi sayang Ray. Sisa sendiri. Udah tinggal ngamanin placement aja. Harus kehilangan Emgat bukan masalah. Sekarang waktunya coba reset dulu. Fokus dulu. Kocel sama Rahasia masih hidup juga. Tenang aja, tenang aja. Ini kalau ada peluang, coba pick off Dew sih mantep banget sebenarnya. Tapi kita lihat Dew dapetin PD9 di belakang sana. Masih ada P-Sport juga. Nolan satu persatu. Masih bisa bertahan karena ada Nero. Sekarang 3 lawan 4 lawan 1. Nero harapan terakhir. Dan AG Global mulai menjalankan miracle move mereka. 20 poin eliminasi. Apakah mungkin mereka bisa dapetin Buya? Rahasia gerak ke arah kanan. Tembak, udah ada Dew. Ada Ritter Adam menuju Rahasia. Coba ditambahin. Momentumnya nggak tepat untuk Rahasia. Malah diharap coba mau nembak ceritanya. Nggak tepat. EVOS nggak bisa. Kocel udah jatuh knockdown. EVOS kandas di peringkat ketiga. Dan AG Global menuju ke arah 23 kill. Plus Buya. AG Global. Ini dia. Buya yang luar biasa mengerikan. Dew and friends from AG Global get Pesawat akan berakhir di sekitaran Casa Vista dan juga by side. Bagaimana Delta Isle keadaannya nanti? Apakah God of War akan bertamu ke Delta Isle? Namun nampaknya so far akan menjadi pagi yang tenang untuk RRQ Kazu. Sementara EVOS Divine berada dekat bertepatan dengan tim Fluxo King Kodok. Betul, seperti biasa, kawan-kawan dari EVOS Divine akan bermain di area studio, kemudian rotasi pertama mereka langsung menuju ke area Blossom atau Bloomstone. Belum tahu gitu ya, kenapa jadi Bloomstone gitu, gara-gara Blossom nih ya. Dan perlu kita ingatkan kembali, remind aja seperti yang Aji bilang, Solara itu bakal seru untuk di bagian atasnya. Ada tim Heavy, tim Falcon, kemudian Buriram yang bisa join ke sana. Itu juga membuat kemungkinan bisa terjadi pertarungan early yang sangat-sangat cepat di sisi atas map. Tapi tadi kita baru saja melihat revive. Ada satu penggawa RRQ yang sudah terculik nampaknya Jul ya. Aduh, masih pagi, tenang ya. Coba diturunin dulu temponya dan God of War. Kali ini Hans nampaknya harus menjadi 1 poin eliminasi bagi R7. Di mana seorang Joker mampu menahan pergerakan Hans yang ada di slider tadi King Kodok. Yes, pelan-pelan dulu, tapi udah ada banyak tim yang melakukan rotasi terlalu cepat nampaknya. Paul7 kali ini bakal coba ditabrak oleh tim SR. Seiva juga melihat karena seorang VD9XB yang nampaknya bakal coba ditarik ke arah belakang. Tim SR coba melakukan regrouping, ya elah gampang banget sama seorang Seiva tumbang. Cepat banget dan cabut adalah solusi dari Paul7. Dan Iwan Esports mau tidak mau harus meninggalkan tempat mereka sekarang. Tapi pengejaran secara intens tidak akan dibiarkan. Haus akan poin eliminasi.
memaksa Iva mengejar Paul Seven tanpa ampun kali ini. Keluar respect, bakal coba dibuka. 2 orang masuk dari area yang sama, langsung coba dihajar. Paul Seven tumbang tanpa perlawanan. 2 poin eliminasi di 2 menit pertama. AG Global coba mengejar ketertinggalan mereka, Julia. Ini adrenalinnya AG sih lagi bagus dengan tadi dia meledak 30 something poin ya, makanya kenapa kalau kita lihat sekarang agresivitas dari tim AG Global semakin meningkat karena mereka masih memiliki adrenalin tersebut. Pengejaran bahkan dilakukan dan apa yang terjadi dengan Iwan? Kita melihat bagaimana satu playernya itu ditinggalkan dan sisanya bagus sekali hanya bisa melakukan rotasi ke next checkpoint. Tapi kalau kita melihat ngintip-ngintip dikit King Kodok, ini bakalan ketemu nih sama teman-teman dari EVOS Divine di arah Eco Drain di mana seorang 15 HP kehilangan cukup banyak health point. Ini bukan hal yang baik untuk dirinya. Tidak bisa berbuat banyak. Adanya Dragon Freeze dan juga seorang Aim God mampu membungkam seorang 15 HP King Kodok. Ya, apapun hasilnya, EVOS Divine gak boleh nurunin tempo mereka. Mereka sudah ada di tempo yang tepat, walaupun memang di beberapa map yang sudah kita lewati, EVOS tidak mendapatkan placement yang sempurna. Tapi dengan tempo, gaya permainan agresif, inilah EVOS yang kita lihat di IWC kemarin. Maka dari itu, kalau kejadiannya sama, kalau kejadiannya bisa diulang, EVOS harus bermain dengan cara yang sama. Karena itu adalah EVOS yang kita kenal. Main early, bukan bermain objektif, tapi bermain Galaxy dari awal. Coba untuk menyambangi beberapa tim sekaligus. Dan itu dilakukan untuk saat ini. 2 poin eliminasi juga sudah mulai dikumpulkan oleh EVOS Divine. Ini adalah hal yang baik, Julia. Ya, sebenarnya EVOS ini bisa banget buat main tetap agresif. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti ini. Mungkin mereka udah harus mulai mainin timingnya. Nggak terlalu all in. Kayak langsung gerasa-gerasus. Dan kita lihat kali ini ada tim Fluxo. Gimana? Fluxo nampaknya sudah menyadari adanya keberadaan dari pihak yang lain. Itu EVOS, Divine, Arsenal. Sudah berhasil di-secure oleh tim Fluxo. Apakah rencananya akan diperbuat oleh teman-teman dari tim EVOS, Divine, MT7. Akan mencari posisi. Mencoba untuk mengambil vision. Lebih enak lagi untuk menahan pergerakan dari EVOS Divine. Terlalu terbuka MT7, harus berhati-hati juga apabila akan adanya third party yang datang. Tapi Aim God headshot oleh seorang MT7. Hati-hati, jaraknya terlalu jauh. Masih bisa dimanfaatkan untuk melakukan reviving. Tapi Lightning Zone dari Bloodmaker kali ini akan membuat EVOS Divine kesulitan. Satu persatu dapat di absen. Aim God dan Kochel sulit untuk di-revive. Looking for another kill. Fluxo haus akan poin eliminasi. Mencari keberadaan di posisi yang lain. Disengage adalah jalan untuk seorang Ray. Bila launchpad digunakan and thank God masih bisa cabut di Kodok. Ya, gue tahu keputusan yang dilakukan oleh seorang Aim God adalah coba untuk melakukan penculikan sisanya, kemungkinan balik lagi melakukan regroup. Karena kalau kalian sadar, yang maju itu cuma 2 orang. Oh, Rasha menangin duel. Nice. Terhadap seorang BT9 kali ini. Hal yang baik setelah melakukan satu revive, dapat poin eliminasi. Ini yang mereka butuhkan memang. Masih bisa reset, masih bisa regroup juga pada akhirnya. Tapi untuk hal-hal seperti tadi, gua harap Aim God tidak mengulanginya kembali karena terlalu beresiko. Jelas, player lawan udah dapat Arsenal. Ada posisi yang nggak kelihatan sama sekali. MT7 Ya. loncat-loncat coba untuk mencari kepala. Benar saja Aim God fokusnya berbeda ke arah Arsenal, tapi MT7 tidak terdeteksi sama sekali sehingga Aim God dan juga Kochel harus tumbang begitu saja tadi ya. Dan kalau kalian lihat patternnya Fluxo itu cuma nembak buat ngasih peringatan doang gitu, nggak di-commit. Kita lihat kali ini dari yang berbeda commit akan dilakukan dari kedua tim, ada Heavy dan juga Falcon. Namun dari yang berbeda adanya orang ketiga yang tidak terbaca membuat tim Heavy membuat keputusan untuk menghindar. Adanya 2 tim yang berbeda itu tidak akan memperbesar keuntungan mereka. Sementara tim Heavy sendiri dalam kondisi yang cukup terpuruk. Yang mana mereka ini harus nyari poin placement sebanyak-banyaknya berimbang dengan poin dari kill itu sendiri, King Kodok. Ya, yang gue suka dari Global tahun ini adalah kalian bisa lihat bagaimana pola permainan berubah dari setiap map yang kita lewati. 1-4 agresif, map yang kelima semuanya nahan diri. Gak ada pertarungan yang terlalu cepat. Aim God baru aja di revive, kali ini udah mulai kebaca, tembakan bakal coba dibuka. VT9 berada di sisi atap. Kali ini diberikan covering juga. Tapi lihat bagaimana seorang Paul Seven juga terkena tembakan liar. Ray terus mengganggu ke arah seorang Leon. Berhasil diberikan damage yang cukup fatal namun belum cukup. Para pengkode dari EVOS harus mundur.
PT9 sudah mulai terbaca di tangan seorang Rasha. Ray mode tupai, naik dia, melihat Pitin, bahkan cuma dipaksa untuk turun. Gak ada tempat untuk lari, tapi masih ada satu tembok coba untuk melindungi dirinya. Aimgat House coba untuk memberikan tembakan, berhasil. Aimgat menambah pundi-pundi poin eliminasi. Dia ada yang berbeda, Ararkyo bertempur dengan ada tim Heavy. Satu orang udah mulai kandas, Alan akan diburu. Mufasa lari tanpa adanya perlindungan. Alan coba digas oleh dua orang, tapi tarik lagi ke arah belakang. Pelan-pelan Ararkyo sadar ada tim yang lain yang akan mengganggu. Maal, nice info. Melihat ada satu tim yang bergerak ke arah dirinya. Ararkyo langsung berhenti semuanya, Jo. Nice. Maal dapat info yang sangat penting. Di mana ada tim lain yang berbeda dari fokus mereka dan tidak menguntungkan jika Ararkyo Kazo melanjutkan pergerakan mereka. Dirasa sudah cukup, akhirnya informasi diterima, tapi pada akhirnya pun Maal berhasil terculik. Dengan jarak yang cukup jauh, masih bisa ada upaya reviving yang dilakukan. Mendapatkan compound dari PI Sports. Kali ini mencoba untuk mencuri-curi perhatian kepada Ararkyo Kazo. Sementara dari yang berbeda, kita akan melihat Bloomtown. Ada kawan-kawan pada tim Fluxo. Seperti biasa, permainan yang cenderung pasif dari tim Fluxo tidak berubah game to game. Dan kita lihat yang berbeda. Di posisi ke-12 ada tim Heavy. Ya, tim Heavy berhasil diratakan. Iwan menambah pundi-pundi poin eliminasi kembali. Iwan yang menjadi target, Iwan yang bakal coba untuk diincar habis-habisan. Evos tahu caranya bermain. Mereka tahu caranya dapat poin paling banyak di area Solar seperti apa. Gak perlu langsung masuk ke dalam zona, mereka bermain di area pinggiran. Dan hal tersebut mereka eksekusi dengan cukup sempurna. Mereka masih main berempat, mereka dapat 5 poin eliminasi. Dan mereka sekarang sudah berada di dalam zona. Lawan selanjutnya harusnya akan ada Fluxo yang bergerak dari arah bawah menuju ke area atas. Karena rotasi Fluxo tadi bergerak menuju ke arah Bloomtown juga. Tapi Ararkyo juga tim solid, cukup alot nampaknya Julia. Ya. Tapi jangan dilupakan juga dengan adanya PI Sports yang bisa jadi akan turut mengganggu. Wah, ini PI Sports juga kalau nggak diperhatiin ya, ini malah akan jadi kuda hitam buat kedua tim ini, entah Ararkyo ataupun tim solid gitu kan. Mereka dapetin compound yang sama-sama solid sejauh ini untuk mereka bertahan selama mungkin. Tapi kalau kita lihat dari mapnya, waduh Leon kejauhan mas. Kejauhan Mas Leon, itu udah orang lain udah di mana, lu masih di situ kan Leon ya? Betul, Mas Jauh Leon, Mas Leon masih di Purgatory teman-teman ya. Jadi ketinggalannya satu map kayaknya dia. Di bawah banget. Aduh, OTW dari Purgatory baru nyampe Solara nih. Baru nyampe Solara, tapi ini dia. Rematch kita King Kadok. Oke, kita akan melihat bagaimana 4 lawan 4 Fluxo versus IG Global. Kalau ada yang tusun, Ya. ini akan menguntungkan tim Indonesia. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Fluxo, mereka narik, mereka Buset, mundur, ampun, mereka ampun. sadar keunggulan mereka itu udah di atas angin. Kalau mereka melakukan kesalahan yang sama seperti game sebelumnya, mereka akan kehilangan kesempatan untuk membuka Champion Rush lebih awal, Julia. Gila ya, bener-bener nahan senahannya. Mereka tahu mereka belum ada di dalam safe zone, jadi ya mereka menghindari fight yang sebenarnya belum perlu banget. Tapi lihat, AG Global tidak tinggal diam. Mereka coba untuk melakukan cutting rotation. Bahkan ada seorang Pau 7 kali ini menjadi fokus dari seorang Saifa. Beberapa damage output sudah masuk, sudah cukup untuk menahan pergerakan seorang Pau. Berpindah tepat, Saifa mencari vision yang berbeda, namun di arah yang lain. Kita akan melihat ada God of Hope versus R7 Movie Star. Dimana kita lihat God of Hope menerima cukup banyak pressure. Ada satu granat yang keadakan seorang Demon. Ini dia, tim Riptide Rider sudah dikirimkan. Ada yang Time Thunder juga cukup mengganggu. Tapi Thrill of Battle kali ini akan membuat R7 kesulitan. Joker menjadi last man standing. Keadaan berbalik karena adanya Thrill of Battle King Kodok. Ya, Thrill of Battle terus masih maksa masuk di arah yang sama, di pintu yang sama. Tembakan dari God of Hope sudah pasti akan terpusat ke satu titik dan itu malah dimajuin. Joker kali ini 1 lawan 3, dia coba untuk main di pojokan. Ya elah nggak akan bisa kemana-mana, udah pasti bakal coba dikandaskan juga. R7 kali ini harusnya bakal kandas satu per satu. Walaupun memang masih bisa melakukan satu revive, tapi tidak akan mudah untuk melakukan reset di dalam kondisi kita sudah masuk ke menit 11 dan zona sudah bergerak menuju zona yang keempat. Fluxo masih zona ketiga, mereka nggak perlu terburu-buru, nggak apa-apa terlambat, tapi yang jelas beberapa tim sudah tidak ada di arah zona. Imos bisa jadi, benar saja Rasha menembakkan ke arah seorang bom di sana. Tembakan dipaksa, Pucin kandas, kocel, dapetin
Satu, Triple kill. dihujani peluru Bluxo. EVOS memaksimalkan keuntungan mereka, mencari pundi-pundi poin walaupun main di luar zona, tapi tetap bermain secara objektif. Dan Bluxo benar-benar terbegal. Udah nggak perlu maksa, zona objektif sudah cukup, Julia. Aduh, berpindah tapi bertemu dengan Buriram United. Cryomine kali ini dikirimkan ke EVOS, berhasil dihancurkan. Tapi upaya ini masih dilakukan. Aimkan Kacau! Kacau! Berhasil menumbangkan seorang Wasana. Kembali di revive, tapi dalam kondisi yang tidak seperti prima. Kenaikan juga tumbang. EVOS kehilangan seorang rahasia. Hati-hati, 3 versus 2. Ini bukan hal yang baik. Ray! Flanking dari belakang. Masih bisa untuk melakukan inisiasi namun nampaknya sulit. EVOS, G5 tumbang di posisi ke-10. Sayang 1000 sayang padahal EVOS tadi yang mendapatkan keuntungan lebih dulu. Tapi sayang Ray juga tidak memegang pelontar. Gak ada tadi yang memegang eksplosif gua rasa sehingga pertempurannya gak enak banget untuk dimulai. Jadi mau tidak mau kita melihat bagaimana Yeay! juga rata di posisi ke-9. Artinya kesempatan masih terbuka. Artinya belum ada tim yang bisa mendapatkan champion ras. Buriram harusnya memiliki kesempatan, tapi akan sedikit sulit karena butuh juga poin yang begitu banyak. RRQ bermain secara safe. R7 tumbang di posisi ke-8. Wop, abai. Boleh juga itu aim. Merah langsung ke arah para penggawa dari arah tim Solid. Lihat, Faceport sudah mulai mendekat. Kali ini sadar, Maal coba untuk masuk lagi. Set up dulu, double glue wall. Ada Dudes yang berhasil menumbangkan seorang Nero. 3 langsung, Abe bergerak masuk. Lihat dari seorang Etindir juga masih menahan 2 orang sekaligus. Pelan-pelan Pak Supir, jangan terburu-buru. Awas, awas. Coba untuk bermain dengan cukup santai. Lauho masih menjaga lini belakang terlebih dahulu. Sedangkan Gatorbo harus tumbang di posisi yang ke-7. RRQ nampaknya mainnya benar-benar santai, mengingat ada sekali banyak tim yang datang ke arah mereka. Satu pelontar lagi. Berhasil menumbangkan 2 orang sekaligus. Hak nggak akan dikasih masuk. Trap 7 juga akan coba untuk rincar. Drill of battle, oke. Connect arah 3 player sekaligus. Namun bukan ancaman yang berarti, mengingat Masuk, dari Bang. RRQ masih bisa melakukan revive antar satu sama lain. Dan akan narik ke arah belakang, Julia. Kejar setoran RRQ Kazu. Kill demi kill coba dicari. Maal, hati-hati. Setengah HP sudah hilang. Harus masuk ke arah dalam. Dir masih ada di luar. Tapi lightning zone dari Bolt Maker. Ini bukan hal yang baik untuk dipertahankan. Kita lihat ada seorang Hak yang terkena beberapa ledakan. On fire. Dan juga seorang pindah tumbang. Keroro orang terakhir. Dan Falcon tumbang di posisi ke-6. Buriram dalam kondisi yang cukup tenang di dalam zona. Sementara RRQ berhasil menumbangkan seorang Trap 7. Menusul seorang Hak kali ini. Masuk ke dalam. Coba untuk berduel dan Tusun sudah di posisi ke-5 King Kodok. Belum selesai. RRQ masih punya PR. Mereka masih sulit untuk masuk ke dalam zona. Mengingat ternyata Etindir juga harus tumbang di lini belakang. Nolan akan menjaga dirinya. Buriram nyaman banget. Nembakin 2 tim sekaligus. Buriram benar-benar nyayur. Dalam kondisi menyisakan 3 tim saja. Mereka berada di posisi yang paling tepat. Mereka berada di posisi yang paling sempurna. Wasana coba untuk menghancurkan semua global yang ada. Coba untuk dipantau area sekitar. Tapi RRQ ya, nampaknya bakal sulit banget untuk bergerak maju. Lihat, masih ada Riptide Rhythm. Coba untuk memberikan serangan balasan. Adakah mini launchpad yang bisa dimaksimalkan? Atau tidak sama sekali? Tidak sama sekali. Tapi zona bergerak ke arah RRQ. Kali ini Buriram akan mutar. 4 lawan 3. Masih ada setup terlebih dahulu yang coba dilakukan. Nampaknya ada terlebih atau sedikit meleset. Maal repositioning dia. Coba untuk berpindah ke arah yang berbeda. Namun Maal mulai terbaca dari segi posisi. Sabar, tahan dulu. Maal akan coba untuk melakukan setup. 2 orang lainnya coba memberikan follow up. Tapi Dudes secara perlahan akan bergerak kali ini. Apakah peluru pelontarnya masih ada, Dudes? Karena itu bakal jadi hal yang membuat mereka kuat. Hal satu kemenangan. RRQ bisa dimaksimalkan jika pelontar dari seorang Dudes connect. Namun Wasana, Juna bergerak secara bersamaan. Nge-push mereka. Abai coba untuk menahan. Santai dulu. Kedua tim sama-sama bermain dengan sangat berhati-hati kali ini. Abai dan juga Dudes akan melakukan stacking di satu gol yang sama. Wasana mencari ke arah seorang Maal. Info didapatkan. Maalnya ada di arah jauh. Ini kesempatan untuk Buriram melakukan inisiasi rush terlebih dahulu. Lagi-lagi kedua tim masih bermain dengan tempo yang begitu lambat, Julia. Oke, kita lihat kali ini Crayon Boy dikirimkan Dus terlihat Wasana tumbang. Tapi ada 2
hari ini terjadi kembali seperti itu? Atau justru tidak sama sekali? Aduh. Kita akan melihat arah pesawat yang hadir dari area Demes menuju ke arah Santa Carta Arena. Dan ternyata masing-masing tim juga tidak mengalami pergesekan yang cukup signifikan, Julia. Well, at least RRQ tuh udah punya respect drop zone gitu di Kalahari. Kita jarang melihat adanya gangguan yang terlalu krusial ke arah Refinery. Jadi so far RRQ ini bisa dapetin kenyamanan. Dan betul yang King Kodok bilang, bahwa tidak ada pergesekan yang terjadi di early lain. Kita akan melihat EVOS Divine bergerak ke arah yang berbeda, King Kodok. Menarik. EVOS coba untuk mencari punya poin eliminasi. Sebenarnya yang didata EVOS gue yakin Althampton itu kosong. Ya. Kalaupun ada yang dikirim cuma 1-2. Dan memang resource di area strength itu nggak akan cukup. Tembakan dari seorang Rasha sudah mulai terjadi. Langsung berduel dengan seorang Saiba. Pasti berhasil menang. Rasha langsung menumbangkan Saiba dengan sangat-sangat cepat. Althampton berhasil dikuasai. Aimgat juga berduel. Kali ini coba untuk menggocek terlebih dahulu. Masih bermain. Bala bantuan datang. Keluar masuk. Gocekan maut. Memang harus tumbang. Tapi masih ada seorang Kocel yang juga datang memberikan bala bantuan kali ini. Respect play. Kocel akan coba narik. Demikian rupa. Namun tim SR mendekat. Ini dia. 1 jam shot. Aduh. Duel terjadi. Coba ditarik aimnya. Kandas. Dua penggawa dari Bos. Harus menghilang. Dan sudah ada revive yang coba dilakukan juga di area Althampton oleh seorang Ray kali ini. Ada pergantian senjata yang dilakukan dan juga tadi Aimgat sudah cukup lama melakukan buying time hingga akhirnya backup datang. Namun dia kali ini ternyata tim SR terkena Thrill of Battle dan berhasil masih bisa membungkam seorang Ray. Hilang satu persatu EVOS Divine. Bukan awal yang baik di map Kalahari. Menyisakan 1 player saja. Bisa melakukan reviving? Bisa. Tapi lihat, di 2 menit awal ketika EG Global sudah mengkoleksi banyak poin eliminasi, mereka harus melakukan reset, King Kodok. Aduh, udah gitu serainnya sekarang udah diisi sama Iwan Esports juga gitu kan. Iya. Artinya udah nggak punya tempat pulang untuk seorang Aimgat. Aimgat mau nggak mau harus nunggu beberapa menit di sisi atas sampai semuanya benar-benar aman. Bahkan zonanya udah masuk zona kedua, gue rasa baru nih player EVOS bisa utuh. Karena kalau sekarang Aimgat coba untuk bergerak melakukan revive di antara kedua kota yang bisa diisi. Nah, ketahuan lagi ada binokular juga. Aku ngeliat contekan. Posisi dari seorang Aimgat kebaca. Bisa banget digas sama EG Global. Dan ini menjadi buruk untuk para penggawa EVOS Divine itu sendiri. Yang menyisakan 1 orang saja. Sedangkan di area yang berbeda semuanya tidak mengalami pertempuran yang cukup signifikan. Semuanya nggak ada pergesekan. Tapi Aimgat berharap tidak ketahuan. Aimgat berharap gak ketahuan. Tapi dengan kondisinya yang cuma sendirian dan kita nggak tahu koin dia cuma 400. Bahkan vending machine juga cukup jauh. Ini akan membuat seorang Aimgat hanya berharap sampai tim-tim yang lewat tuh benar-benar nggak notice dia sama sekali. Ya. Pada Iwan yang nampaknya sudah mulai menotis seorang Aimgat kali ini. Bahkan Pause 7 melemparkan Riptide Rhythm. Pada akhirnya EVOS menjadi tim pertama yang tumbang di map Kalahari, King Kodok. Nice try EVOS. Ya gue tahu objektif kalian nyari poin eliminasi, tapi nampaknya memang eksekusi kalian di area Althampton cukup kita pertanyakan. Pause 7 harus tumbang terlebih dahulu kali ini. Ternyata EG coba untuk bermain dengan gaya mereka yang cukup cepat. 1 orang berhasil dimakan. Tim SR berada di garis terdepan. 3 anggota. Apakah Iwan mampu untuk mendapatkan kembali 1 poin eliminasinya? Tim SR mundur dulu, santai dulu. Regrouping juga coba dilakukan. Masih ada time turner. Leon coba untuk masuk karena 2 orang. Leon dapetin 1-2 orang. Vitin XP menumbangkan karena seorang Baros. Saiba coba untuk berduel di arah belakang. Diu tumpang. Eji kali ini diacak-acak oleh Iwan Esports. Bahkan dari seorang Saiba tidak mampu bertahan. Dan Eji-nya tosok. Waduh, kandas. Keinginan untuk champion rush di game ke-6 dari EG Global harus dikubur dalam-dalam. Targeting yang meleset, distraksi yang dilakukan Iwan, kiting yang terjadi sehingga membuat formasi dari EG Global terpecah. Targeting yang membingungkan, mana dulu yang mau difokusin, akhirnya membuat Iwan mendapatkan celah untuk memberikan counter play terhadap EG Global. Lihat bagaimana akhirnya EG ini terpisah. Saifa kemana, Dew kemana gitu kan. Sehingga dengan mudah Iwan Esports melakukan inisiasi. Berpindah tempat kali ini terbaca juga oleh RRQ Kazun nampaknya, King Kodok. Betul.
lihat kondisinya sekarang sudah mulai terjadi penumpukan di beberapa tempat. RRQ sudah mulai bisa sebenarnya untuk mencari pundi-pundi eliminasi. Mengingat cukup pasif ternyata, tidak ada tim yang benar-benar bergerak menuju ke area refinery. Jadi RRQ nggak dapat makanan sama sekali. Bahkan biasanya orang yang dilempar ke foundation itu bisa dimakan sama RRQ. Ini ternyata yang main di foundation langsung bergerak ke sisi atas karena EVOS-nya kalah duel kan. Jadi rotasi dari EG Global justru malah muter ke sisi Outhampton dan juga ke area Shrine. Pertarungan mungkin akan pecah, tapi di area Bayfront bukan kedua tim yang sudah saling mengincar, tapi ini hanyalah pertemuan yang memang tidak sengaja untuk terjadi. Masih ada Stevie juga yang bakal coba untuk di open up terlebih dahulu. LBT coba untuk bergerak. Wop, tembakan dari mana itu? Ada tim yang berbeda. Kabinya dapat 2 kali ini. Berhasil menembakkan seorang Nero. Langsung coba untuk landing sama seorang Game King. Ternyata kali ini R7 yang mendapat keuntungan. Tim Heavy coba untuk melakukan inisiasi. Setup harusnya sudah mulai terjadi. LBT dan kawan-kawan akan coba untuk masuk ke dalam rumah demi mendapatkan compound, tapi tim Heavy gak memiliki info bahwa di sini ada 2 tim. Kalau tim Heavy-nya memaksa mereka ingin menjadi makanan, lihat Mufasa sudah mulai ketahuan, tembakan datang ke arah dirinya, bahkan 4 tim. Karena akan ada Gatal Bomb, Nolan tebang. LBT juga harus kandas begitu saja di tangan serang Games King. Nero gak memiliki jalan keluar yang baik. Dan sudah pasti akan dihujani peluru walaupun memang masih bisa melakukan satu revive. Tapi Nero dalam ancaman. Nero dalam marah bahaya kali ini Julia. Ketidaktahuan Heavy dan PI Sport akan ada berapa tim yang ada di daerah itu membuat mereka harus menelan pahit. Bagaimana Thrill of Battle connect ke arah satu tim. Bahkan Iwan juga melemparkan hal yang sama ke arah tim Heavy. Membuat tim Heavy harus mundur. Iwan kali ini tiba di area pertempuran. Sudah mulai terbaca. Satu off angle, patahan coba dimanfaatkan. Menjadi sedikit blind spot tentunya. Masuk ke dalam compound. Coba untuk mengincar karena PI Sport. Sarang Leon berhasil menumbangkan Nolan. Hilang sudah satu persatu. Kawan-kawan daripada PI Sport. Nero tidak ada jalan keluar selain menghindar sejauh-jauhnya kali ini. Sementara R7 Movie Star berada di dalam satu compound yang cukup aman. Namun God of Wolf sudah memastikan pandangan mereka terhadap R7 Movie Star. Ada juga tim Heavy. Kali ini 2 player yang tersisa akan coba untuk melakukan kontes terhadap seorang Nero. Hilang sudah ternyata adanya RRQ Kazu. Dan ada yang berbeda King Kodok. Betul, berhasil coba dikandaskan tapi PI Sport masih bisa melakukan revive kembali. Mereka masih aman 100%. Yang menarik adalah kalian bisa melihat perubahan gameplay yang coba dilakukan oleh R7. R7 coba untuk menekan daya gempur mereka dari awal untuk saat ini. Ketertinggalan poin yang mereka rasakan, mereka sadar akibat gameplay mereka yang ternyata justru malah tidak bisa mengimbangi gaya main cepat dari tim-tim yang bermain di global kali ini. Sehingga mau tidak mau mereka akan bermain objektif. Tadi kita melihat bagaimana seorang Game King itu udah ngelihat secara utuh satu tim yang udah kehilangan 2 orang. Tapi nggak digas loh sama R7. Itu adalah perbedaan yang biasanya gue lihat R7 sukanya masuk-masuk agresif-agresif. Tapi karena kekalahan berturut-turut membuat mereka main slow tempo. Ini juga akan merubah tempo keseluruhan. Artinya semua tim juga akan saling respect. Semua tim tidak akan mau untuk bertindak gegabah. Karena resikonya terlalu besar. Untuk keadaan sudah ada tim yang mendapatkan atau mengaktifkan Champion Rush. Mana nih Fluxo? Aduh pelan-pelan banget jalannya pelan-pelan. Kapok kah 2 game to soon? Benar-benar bermain sangat hati-hati seperti biasa template play daripada Fluxo itu sendiri. Bermain di slow zone, baru mereka set up di tempat yang mereka rasa ini akan menjadi last momennya. Sementara itu kita akan melihat adanya beberapa tembakan peringatan karena tim Heavy. Bahkan Iwan Esport sudah mulai memberikan ancaman. Gloom Melter dan juga Riptide Raidam sudah dikirimkan karena tim Heavy. Sementara kalau kita lihat dari POV drone, adanya tim RRQ Kazu yang berdekatan dengan tim God of Wolf masih di area Iwan Esport yang kali ini berfokus terhadap tim Heavy. Pembagian vision dilakukan. Ada juga seorang Leon di area Watchtower kali ini yang lebih dekat lagi dengan tim Heavy. Sementara kalau kita lihat dari POV drone kita, RRQ Kazu sudah menggunakan mini launchpad berpindah tempat masuk semakin dalam ke dalam circle. Dan juga adanya Buriram di sana. Oh my god, God of Wolf kali ini menyambut dengan hangat RRQ Kazu. Sempat di knockdown tapi masih bisa di revive kembali King Kodok. Waduh, kalian bisa lihat ini. Dari minimapnya udah ada RRQ, Buriram sama tim Fluxo nih. Bertiga-tigaan. Nampaknya bakal jadi mengerikan. Wasana melakukan setup dengan lineman nampaknya. Buriram
udah sadar betul kekuatan dari Landman seperti apa. Gak mau ngeremehin, trauma kecil dia. Traumatized. Iya, sekarang harus coba untuk digunakan terlebih dahulu. Dia yang melakukan setup dan RRQ juga nggak punya kepentingan nih untuk melakukan inisiasi rush. Jadi selama belum ada tembakan yang mengganggu ke arah mereka, selama belum ada inisiasi rush ke arah mereka, mereka masih aman-aman saja. Kecuali Buriram yang ditabrak, itu bakal jadi kesempatan untuk RRQ mendulang poin. Tapi tim Falcon kali ini sudah mendapatkan tetangga yang cukup menyebalkan on fire. Tembang di tangan seorang Leon. Masih ada Reptar Item juga yang bakal coba untuk dibuka. Within XP menumbangkan 2 orang sekaligus dengan cukup sempurna. Iwan Esports kali ini benar-benar bermain dengan cukup mengerikan. On fire tertahan nampaknya. Cryoman cukup mengganggu memang, tapi masih tetap bisa bertahan, masih tetap bisa bernapas, dan masih bisa tetap bermain walaupun hanya menyisakan 2 anggota saja. Apakah Iwan Esports akan memberikan kejutan di kalah hari kali ini karena mereka sudah mulai mendapatkan 8 poin eliminasi dan posisi mereka so far juga aman, Julia. Ya, udah aman. Mereka bahkan dapat compound yang cukup solid untuk sementara waktu. Tapi tadi keputusan Falcons untuk melakukan rotasi ke dalam compound itu sebenarnya nggak salah. Tapi kita balik lagi ke resources yang dimiliki oleh teman-teman daripada Iwan. Bahkan M79 yang connect langsung ke arah tim Falcons. Ada Cryon Mine, ada juga Reptar Rhythm. Itu semakin membuat tim Falcon tidak bisa melakukan upaya defense sama sekali. 2 player hilang, ini bukan hal yang mudah untuk tim Falcons. Namun Iwan Esports masih bertahan, melebarkan sayap mereka, area sudah diamankan, beberapa vision sudah mereka pegang, tinggal mereka nunggu aja. Belum ada kepentingan yang bisa dilakukan sama tim-tim yang ada di sini, karena zona juga masih ada di pihak mereka, dan Buriram smart banget. Mereka tahu fokus mereka udah tinggal buyah, perang-perang kayak gini tuh nggak penting, dan mereka stay di dalam compound mereka. Ya, ini harus ada yang mengganggu Buriram supaya mereka memulai pertarungan. Tapi memang semua tim juga memiliki pola pikir yang sama. Dengan sudah adanya tim yang mendapatkan atau mengaktifkan Champion Rush, kita harus main sampai late game dan dapetin buya supaya tim tersebut tidak mendapatkan buya. Ya. Jadi semuanya sekarang udah main objektif nih. Entah yang tertinggal cukup jauh atau yang sudah mendapatkan poin maksimal. Cryoman bakal dilempar sama P-Sport terlebih dahulu tapi masih belum berdampak. RRQ masih belum mendapatkan poin eliminasi. Wop, gua ngelihat Buriram melakukan moving kali ini. Nah, ini dia. Bakal nabrakin ke compound dari RRQ. Buriram apakah akan mampu untuk meratakan atau tidak sama sekali? Etindir memberikan damage yang cukup fatal karena seorang Juna langsung menutup diri dengan adanya Glual. Dots menerima damage yang cukup banyak juga. Oke, Wasana bakal naik. Masih ada tembakan perlindungan dan Wasana akan dipaksa untuk turun. Cryoman, Reptar Item semuanya keluar ke lantai 2. Bangunan yang memang sudah diduduki oleh RRQ. Buriram kalau mau masuk zona syaratnya adalah ngalahin RRQ. Karena kalau Buriramnya melakukan skip terhadap RRQ, mereka yang akan ditembaki dari arah belakang. Maka dari itu, kedua tim kali ini sama-sama sadar bahwa mereka harus saling menumbangkan sebelum mereka termakan sakitnya zona. Karena di tengah zona pun sudah ada pertempuran yang cukup intens, Julia. Ya, udah terjadi fight yang cukup intens, yaitu salah satunya ada God of Wolf dan juga P-Sport. Ada Lightning Zone, kali ini dari Ballmaker akan menjadi salah satu faktor juga pendukung bagi peperangan yang berlangsung. RRQ Kazu akan berhadapan dengan Buriram United Esports. Sudah mulai terlihat kali ini bagaimana inisiasi sudah dilakukan. Zona sudah mulai bergerak, membayang-bayangi kedua tim tersebut. Ada Cryoman juga keluar, langsung satu persatu. Dan itu dia, 2 player tumbang. Kita lihat satu persatu hilang. RRQ Kazu dalam bencana Kikodok. Lagi-lagi Dots memberikan gameplay yang juga mengerikan. Etender, tapi gagal sayang sekali. Setelah meratakan Buriram di posisi ke-10, RRQ juga harus menjadi tumbal karena adanya Ballmaker di sana. Benar-benar ngeselin dan harus tumbang di posisi ke-9. Walaupun harapan dari Buriram untuk mendapatkan juara sudah tertutup. Kali ini pertarungan yang terjadi dari yang berbeda. R7 juga menumbangkan karena seorang P-Sport di posisi yang ke-7. 6 tim tersisa. Gua nggak apa-apa, R7 aja yang dapat buya. Biar R7-nya juga ikut naik dah. Nah, ini minimal jangan Fluxo lah. Ayo R7. Oke, kita lihat bagaimana tim Fluxo juga sudah bertahan di satu compound yang cukup solid. Tim Falcons dengan 2 player yang tersisa masih mencoba peruntungannya untuk naik ke atas, namun nampaknya sulit. Dan pada akhirnya Iwan Esports harus tereliminasi di posisi ke-6. Masih mencari, oh my god, ada granat yang connect ke arah kode tim Falcon di arah Watchtower. Namun kita lihat bagaimana utilities
sudah mulai di-spam ke arah kawan-kawan dari tim Fluxo. Blue Melter sudah mewarnai fight yang terjadi antara keduanya. Kita lihat bagaimana R7 Movistar coba untuk secure area yang lebih aman dibandingkan kepadatan penumpukan yang terjadi King Godok. Lihat bagaimana kondisi dari tim Solid juga sudah mulai memasuki zona. Walaupun memang agak kesulitan karena termakan sakitnya zona. Fluxo juga harus turun. Tapi R7 akan berduel dengan dari tim Solid. Lebaran granat bakal coba untuk dia Abdella Gaming tumbang di tangan seorang R7 kali ini. Dan langsung coba diselesaikan. Tim Solid berat tangan R7. Dialah tidak mampu untuk bertahan. Bahkan menyisakan seorang Joker. Lagi-lagi Joker sebagai lone survivor. 5 tim tersisa dan 5 tim harus bergerak ke dalam zona yang sudah mulai ditentukan. Rim dan Hitam mengganggu, luak saja tumbang di tangan serang Joker. Tapi lihat dari serang Nick sudah mulai bergerak ke sisi atas karena tim Heavy datang dan Gray jangan menangis, tetap harus terjatuh kali ini. Walaupun Nick juga harus terjatuh. Kandas juga dengan tembakan-tembakan liar yang coba dilakukan sama seorang Alan kali ini. 3 punggawa, tim Heavy mulai mendapatkan zona. Tapi Fluxo-nya nyaman banget. Fluxo-nya gak ada lawan kawan-kawan. Dan lihat bagaimana seorang Hak menumbangkan ke arah seorang Kabi. Tapi Butsin, Bobs, dan juga MT7 akan mendapatkan semua keuntungan yang ada. Butsinnya memberikan tembakan. MT7 berhasil ditumbangkan, menumbangkan satu orang. Dan lihat, selesai sudah. Fluxo yang kali ini berhasil mendapatkan Buya! Dan tentunya yang akan jadi seru sekarang adalah gimana sebenarnya tim Falcons bahkan udah nggak di Riders Club. Waterfall, dia cegat Fluxo di mana ya kan. Falcons kejar warga-warga dari tim Fluxo dan tim Fluxo-nya bergerak mendekat ke arah Buriram United. Tapi kita lihat sekarang, Movistar R7 juga membuntuti dan membayang-bayangi RRQ Kazu. Kali ini RRQ Kazu cenderung tidak bisa kabur dari situasi ini. Ini nggak boleh dibiarin. Ini nggak boleh sampai keulang lagi nih. Apa yang terjadi di arah Purgatory nggak boleh terjadi di Solara. Karena kita tahu tadi RRQ permainannya cukup ciamik di Solara, Pak. Ya, dan harus diingat ya, apa yang dilakukan RRQ Kazu barusan sebenarnya adalah satu sikap yang cukup preventif. Mereka nggak pengen dari Movistar R7 itu bergerak masuk menjadi Hyena, coba untuk merebut apa yang udah dibuild sama RRQ di bagian dari Delta IO. Tapi mereka juga sadar, kalau kita kelamaan di sini, kita reset, Movistar R7 geraknya cepet banget. Sepakat. Dan oke, saat ini udah ada time turner yang ke up, ya ke pop out lebih tepat ya. Iwan Esports, dikebar sama satu orang doang tim Eser versus 2 player dari anak-anak Iwan, bahkan 3 orang di absen satu persatu oleh tim Eser. Jadi bergetaran yang tak biasanya dialami oleh Iwan Esports. Pak, itu sendiri doang, Mbak. Tadi gue ngeliat pada akhirnya gue tahu kenapa Diw itu ngambil tim Eser. Jadi kalau lu perhatikan dari segi personalitinya, semua player ini gak ada yang meledak-ledak, Pak. Gak ada yang meledak-ledak. Semuanya sama rata, santai. Saifa lagi nge-clash juga dia cuma senyum-senyum aja. Dan terjadi juga sama tim Eser. Pada akhirnya, semua yang dikumpulkan dari masing-masing player menjadi sangat harmoni, Pak. Ya, jadi sangat harmoni. Tapi jujur, teman-teman yang di Indonesia Arena di sini juga pasti ngelihat gimana pergerakan tim Fluxo yang biasanya main di Waterfall pelan-pelan ke arah Archway. Saking takutnya tadi dia didatengin sama tim Falcons, dia sampai gerak ke Bloomtown sekarang. Dan ini adalah hal yang belum pernah dilakukan sama tim Fluxo sebelumnya. Dan lu bisa lihat karena Fluxo gerak ke Bloomtown, sekarang mereka cenderung aman. Tadi dia baru aja ngecek area depan studio dengan binokular ya. Ya, tapi yang menarik, kalau kita perhatikan di dekat Arsenal, Buriram juga udah gerak ke sana Buskay lah. Mereka cepet banget securingnya. Seperti biasa, kita udah memasuki menit ketiga. Dan Buriram tentunya akan menguasai bagian Arsenal sana tanpa ada yang gangguan. Tapi Fluxo, mereka bisa berkata lain di sini. Ya, mereka bisa membaca pergerakan Buriram United dan kalau mereka pengen mematahkan langkahnya, itu sekarang sebenarnya. Ya, dan bahkan ya, at this point, Buriram pasti notice-nya, ini orang yang depan kita, depan Arsenal, itu EVOS Divine. Buriram United? Iya, Buriram United notice-nya. Ya, betul. Ya, karena ya. ini bukan pergerakan yang biasa dilakukan Fluxo. Ya, itu dia. So, kita lihat aja gimana Arsenal saat lagi akan coba dikuasai oleh anak-anak Buriram United. Seraya juga dengan hitlist yang sebenarnya sudah menempel melekat di tim Fluxo. Saat ini, Fluxo dan Buriram harus berhati-hati, harus memikirkan dan mempertimbangkan langkah mereka.
Setiap detiknya sangat berarti karena kalau mereka kehilangan kesempatan untuk bertahan dan mendapatkan buyah, mereka harus dipaksa main di game selanjutnya. Yes, sementara Abai kali ini sudah melihat adanya seorang Dio di sana dan Dio berhasil dihujani peluru langsung di-secure. Dan tentu saja ini menjadi satu langkah yang sangat baik karena mereka bisa menguasai hasil dari arsenal yang sudah dibuka oleh seorang Dio. Dan baru Dio saja yang melakukan looting di daerah sana. Ya, sesantai itu permainannya, tapi kalau kita lihat kecenderungan beberapa tim udah mulai gerak ke arah bawah, artinya zona kemungkinan besar bakal sekitaran Echo Drain dan juga belum tahu Bung Skyla. Dan yang paling penting adalah gak cuman arsenal yang terbuka dengan gratis, arsenalnya udah di-upgrade, Pak. Asli. Asli. Free Kita looting lihat. Ya, free looting dan kayaknya All Gamer Global kalau dia make it masuk top 3 di game ini, bahkan top 5 aja dia udah secure champion rush. Nah, kita lihat Shadow Form jadi korban selanjutnya di sana oleh kekejaman anak-anak Heavy. Tapi jadi perang saudara antar Vietnam team kali ini harus dirasakan oleh Shadow Form dan juga Heavy. Tempat yang berbeda Kocel harus kalah konteks melawan E1 Esports. Ray berhasil ngirimin Kocel tapi sekarang Space Esports juga join Bung Skyla. Ya, Space Force juga mau kalah di sini. Seorang Nero dengan M79 sudah mulai bergerak maju ke arah depan dan Nolan akan menemani dirinya. Don't Cry dipaksa untuk mundur. Mufasa tidak bisa berkata banyak karena harus menyelamatkan dirinya. Placement point dan menghidupkan teman-temannya kembali. PE Sports kali ini justru menghadapi lawan yang berbeda. God of War coba untuk melakukan regrouping kembali. Demon sudah berhasil dihidupkan. Mufasa sudah mulai ketahuan dan akan diajar oleh seorang Hans di sana. Mufasa coba untuk mendelay dengan mengurung dirinya tapi tidak bisa karena pada akhirnya berhasil ditangkap oleh seorang Hans. Iya, itu dia. Cukup tenang tapi tetap waspada karena kita tahu gimana kerasnya permainan di area belum tahun. Wait. Oh, Aduh, terlalu beresiko dan akhirnya ditanggung sama seorang Dian. Rip juga udah tinggal Rip doang tuh. Dikasih paham sama seorang Nero. Dengan Double Winchester kill. chip 3-nya. Hati-hati, mereka harus segera selesai di tempat ini sebelum RRQ sampai di area belum tahun ini Bung Skyla. ya, sementara dari PE Sports sendiri mereka semakin dekat, selangkah lagi, hanya membutuhkan 13 poin menuju Champion Rush Point, Ajisman. Ya, ini benar-benar intens. Butuh 12 poin. Dan juga kalau kita perhatikan bahkan sampai tim posisi ke-9. Ini possible banget kalau di game Solar kali ini mereka hit 20 plus poin. Ya, ini sekecil-kecilnya menurut gua bakal ada 4 tim yang akan mendapatkan Champion Rush Point di game kali ini. Sementara kita lihat RRQ sedang memata-matai pergerakan dari lawannya, tidak terlalu ingin berburu-buru untuk lakukan revealing terhadap positioning mereka. Sudah ada satu tembakan yang berhasil mendapatkan seorang Rip di sana. Rip hanya tinggalan nama dan membuat seorang Demon pun harus mundur walaupun Dian berhasil untuk menghidupkan dirinya kembali. Ayo kalau mau balas dendam waktu Clash Spot, ini waktunya sekarang. Ini waktu yang tepat. Tuh dia, kena Trial of Battle. Movistar, Rainbow Seven sebenarnya bisa gas sekarang juga. Karena tepat di depannya. Itu udah jadi lampu hijau ketika dia berhasil dapetin Trial of Battle gitu Bung Skyla. Ya, sementara di lane sisi kali ini EVOS harus berhadapan dengan tim AG Global. Satu player sudah mulai ditukar, Rasha tidak bisa dihidupkan kembali. Kocel masih bisa survive, tapi harus tumbang juga pada akhirnya. Dihidupkan kembali, lagi dan lagi, cukup kesulitan di bagian dari Echo Drain. Baros dan kawan-kawan mulai bergerak ke arah seorang Emgat di sana dan Emgat pun sedikit kesulitan. Dio mulai maju, Dio tidak akan membiarkan lawannya lepas. Ray sudah mulai tumbang di sana dan menyisakan 2 player saja yang harus cukup berjauhan dari EVOS Divine kali ini. 2 poin eliminasi lagi dan All Gamer Global akan secure Champion Rush. Bisa dipastikan, tapi Emgat, hati-hati Emgat. Untungnya dia selamat. Overstay yang terlalu berlebihan di sini ternyata tidak terlalu sehat untuk permainan dari EVOS Divine. Terlebih ternyata sebenarnya zona bergerak tertarik ke arah studio, di mana itu adalah drop zone dari EVOS Divine itu sendiri. Iya, walaupun mereka semata-mata ingin coba menghindari pergerakan dari Buriram United dengan bermain ke bagian selatan, mereka pengen dapetin poin eliminasi dan berhasil di awal. Bukan artinya mereka bisa melakukan hal tersebut sampai ke bagian dari mid game juga. Ya, sebenarnya tinggal kayak mereka geser sedikit dan balik lagi itu udah fine banget. ya, itu udah fine banget. Tapi ini juga kebetulan udah fine banget. Teman-teman dari EVOS Divine ini udah pada di revive, jadi mereka udah as a team lagi. Nah, ini dia perang antara tim Brazil tak terhindarkan E1 Esports melawan tim Solid kali ini Bung Skyla, di mana ada seorang BT9 keculik. Leon juga udah agak kepisah.
sulit situasinya saat ini Leon untuk regroup ke teman-temannya. VTNXP sama Power7 terlihat nggak punya inisiasi buat coba follow up. Yes, dan tim Solid tentu saja akan menyelesaikan apapun yang sudah mereka mulai kali ini. VTNXP sudah mulai terlihat, tapi Power7 punya satu hal yang masih bisa sangat diandalkan. Trap mungkin masih bisa dihidupkan kembali, tapi Nyx kali ini mulai masuk ke daerah pertahanan lawannya di dalam sebuah arsenal yang sudah bakal langsung didobrak begitu saja, dan Nyx berhasil mendapatkan Power7. Menyisakan satu player saja yang sudah tidak terlihat keberadaannya, Jisen. Waduh, ini ngaco banget sih. Ini ngaco banget menurut gua. Ini bahaya ini bahaya karena perlu kita lihat. Buriram sih sekarang udah cukup clear kecuali All Gamer Global sama tim Falcons datang dari arah sana. Tapi sekarang Fluxo. Lawan mereka selanjutnya adalah RRQ Kazu. Setelah itu juga masih ada Movistar R7. Langkah mereka untuk menempuh menjadi juara di Indonesia Arena Free Fire World Series Global Finals 2025 Jakarta kali ini tidaklah mudah. Belum lagi. Kalau kita perhatikan masih ada 12 tim, literally 12 tim. Even tadi E1 Esports saja nyaris kandas. Mereka hidup kembali as tim Bukela. Yes, Don't Cry kali ini akan diburu habis-habisan. Sudah mulai terlihat oleh seorang tim SR. Dan Don't Cry harus tumbang di posisi ke-12, dan tim Heavy hanya berhasil untuk mengumpulkan 48 poin saja di 6 game yang mereka mainkan, Ajispen. Ya, tentu saja ini menjadi kesulitan karena memang kita tahu permainan Heavy terlihat aimless dan tidak ada tujuan objektif yang jelas. Dan saat ini, Movistar R7, mereka tahu betul dengan adanya hit list, semua bisa saja terjadi seketika. Jadi mereka tidak mau terlalu gegabah. Dan itu dia, Cryo main, coba dikirim menuju ke All Gamer Global Diu. Kita lihat gimana sang Finals MVP kita di Clash Squad kemarin berbicara di momen-momen penting seperti ini. Karena All Gamer Global juga merupakan salah satu tim yang akan confirm champion rush-nya. Mereka hanya perlu menghentikan langkah tim-tim yang udah aktif champion rush. Agi, sekarang kita lihat gimana tim Solid bakal berperang melawan Vietnam P-Sport Bung Skyla. Ya, seorang Nyx sudah mulai sekarat dan Guaxa 7 coba untuk berputar sejenak. Nolan dan juga LBT masih cukup kuat di bagian depan, tapi momentum of reset akan segera terjadi. Nolan coba untuk mundur sejenak, LBT melakukan reset up ke bagian kanan, tapi granat coba terus dilemparkan oleh Hak dan juga Trap 7 sehingga membuat LBT harus mundur ke bagian belakang, terkena 80% HP-nya. Tumbang sudah dua player tersebut di tangan seorang Nyx dan juga Hak kali ini, Ajispen. Waduh, sayang banget P-Sport. Mereka tuh dikit lagi bisa klaim champion rush juga by the way. Cuman butuh sekitar 11 poin aja. Masih ada satu orang. Masih ada satu orang, tapi keburu nggak kira-kira? Dia punya berapa poin nih kira-kira Lauho? 600, oke, masih bisa hidupin satu orang Nero. Dan mereka nggak punya banyak waktu karena zona sekarang sakit banget. Dan Tim Falcons versus EVOS Divine Bung Skyla. Yes, sudah mulai terlihat adu setup, tidak terhindarkan satu player akan coba masuk dan melakukan flanking ke bagian kanan. Keduanya masih cukup ngotot, limit di bagian yang sangat mengerikan kali ini. Tapi tentunya masih ada asa, beberapa utilities coba untuk dilemparkan oleh kedua tim untuk mencari sebuah opening yang bisa merusak sistem pertahanan dari lawan mereka. Pina sudah mulai terlihat, langsung masuk. Ada Valiant Dash yang connect langsung ke arah seorang on fire, tapi mereka masih bisa mundur. Edgar masih di bagian depan, Time Turner harus diaktifkan. Keroro sudah mulai terlihat, Kocel cukup sekarat. Falcon on fire kali ini berhasil di pick up oleh MT7 dari kejauhan. Kocel juga harus tumbang. Edgar tidak bisa menahan gempuran dari lawannya, tapi Keroro masih harus berhadapan dengan lawan selanjutnya. Let's go! Itu seorang Ray. Ray sadar bahwa di bagian belakang sedang tidak aman karena ada Fluxo yang mengincar mereka. Rashi harus tumbang. Dan juga Ray bersama dengan EVOS Divine harus tumbang di posisi ke-10 kali Iya, ini. tim Falcons juga bisa saja gagal ketika ada Keroro ataupun Pina yang masih bisa diandalkan. Tapi sayangnya Keroro jatuh down. Harus terhenti langkahnya. Lemparan utilities coba diciptakan oleh tim Fluxo. Pina masih hidup, On Fire juga masih hidup. Sabar, tahan sejenak. Bom bakal dikonsek ke On Fire. Dapat satu, dapat dua, tapi putusin. Bersama MT7 On Fire sekarang berbicara. On fire. Sayangnya tidak bisa menghentikan langkahnya. Tim Fluxo kali ini Bung Skyla. Fluxo masih cukup aman, tapi hanya menyisakan satu orang harusnya. Sementara kalau kita lihat dari minimap dan juga map yang sedang kalian perhatikan dari drone view kali ini, Wasana dan kawan-kawan mereka masih cukup aman dan mereka punya kesempatan untuk menjadi pemenang di game kali ini, Ajisper. Iya, belum lagi kalau kita perhatikan sebenarnya ini
gampang-gampang susah karena mereka harus melewati Movistar R7, mereka harus melewati tim Solid dan kita lihat gimana Butchezin. Apakah mungkin Butchezin selamat? Last man standing dari tim Fluxo, ketemunya Buriram lagi di situ, sama-sama Champion Rush. RRQ ada di zona paling aman, ada di ujung zona, jauh dari penumpukan. Ini bakal jadi momentum memasarnya untuk RRQ. Kasmu Skyla. Yes, tapi kali ini kita akan tahan sejenak karena wow. Buriram United harus menjamu God of Hope yang udah masuk ke daerah pertahanan perlawanan mereka. Rim udah cukup terlihat di sana, masih bisa survive, tapi dari belakang ada tembakan yang cukup tidak terduga. R7, Movistar mulai bergerak ke daerah pertahanan dari Buriram United sehingga mereka harus menghadapi dua badai sekaligus. Bukan cuma Movistar, bukan cuma AG, tapi juga ada tim Fluxo yang mengintai dari bagian belakang Haji Sven. Ya, semakin intens, semakin genting 6 tim tersisa. Kita lihat RRQ, aduh mahal keculik sama Trap. Dew, berhasil dapetin bomb. Sisa satu lagi Butchezin di arah depan sana. Terpantau sama Movistar dan Seven. Mahal jatuh lagi, dibantai. Masih ada Dodge. Dodge! The man himself, tapi sayangnya Dodge harus meledakkan dirinya sendiri dan Dodge harus terhenti langkahnya. Masih ada satu sendiri, gak bisa bicara banyak lagi. Tapi kita lihat gimana sekarang Buriram United masih bisa bertahan sekuat mungkin. Oh my god, Dela bengong dan juga Joker gak bisa diharapin. Game King panik, Game King kabur mundur ke belakang. Buriram selayaknya tim dengan pengalaman yang luar biasa. Mereka cukup tenang di situasi ini. All Gamer Global panik. Fluxo gak bisa diharapin Saifa, habisin bucin. Fluxo kandas, tapi Buriram sekarang peluang menangnya lumayan besar. Andai saja ada satu player atau dua player dari Buriram yang jatuh terculik. Kita lihat Krayoman dikirim karena Buriram United. Buriram United mau gak mau gerak ke arah kiri. Masih ada dua player dari RRQ. Ini bisa jadi momentumnya sekarang, tapi kita lihat tarikan mundur karena belakang Juna siap dengan pelontar. Oh my god, what a moment for Buriram United. Dudes jatuh knockdown, gak bisa ketolong. Apalagi ada ledakan. 1-2-4, Thrill of Battle, Dear habis. Ditahan Buriram United, 3 lawan Gamer Global, 3 lawan 4, Moment of Truth. Apakah mungkin Gamer Global bisa hentikan langkah untuk Buriram United juara? Baru jatuh, Saifa dan dia udah terpisah. Ini dia detik-detik untuk Buriram United. Here comes the champion of Free Fire World Series Global Finals 2025. Sesaat lagi akan kita saksikan. Sudah ada petir, bukan sembarang petir, dari Lightning Zone yang juga seraya merayakan kemenangan untuk Buriram United. Ini dia Saifa, and this is it, the champion of Free Fire World Series Global Finals 2025 Buriram United Esports.